Pemurnian Ki terkuat, episode 471-480. Bab 471, sangat tampan. Nama, pemurni Ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang, memanggil, ada suara keras di udara. Cambuk itu terayun lurus ke arah kepala Fang Yu. Kekuatan yang terkandung di dalamnya cukup membuat kepalamu berbunga-bunga. Tapi Fang Yu tidak mengelak sama sekali, tapi mengangkat tangan kanannya. Bentak. Dengan suara yang tajam, Fang Yu meraih cambuk yang melambai cepat di udara. Wajah Zuo Hongru sedikit berubah, dan tangannya bergerak ke belakang, mencoba menarik cambuknya kembali. Tapi aku tidak berpikir bahwa sebelum dia sempat mengerahkan kekuatan apapun, kekuatan besar datang dari cambuknya, malah menariknya ke arah Fang Yu. Fang Yu mengangkat telapak tangan kirinya dan menepuk dada Zuo Hongru. Zuo Hongru tidak punya waktu untuk mengelak, bermeditasi di dalam hatinya. Menarik bintang, teknik ini adalah teknik terkuatnya, mampu menyerap seluruh energi nyata dari ledakan. Telapak tangan Fang Yu harus mengandung banyak energi sejati, selama energi sejati diserap, sisa energi telapak tangan tidak cukup. Zuo Hongru menyilangkan tangannya untuk menutupi dadanya saat melakukan teknik menarik bintang. Sesaat kemudian, telapak tangan kiri Fang Yu ditampar tepat di dada Zuo Hongru. Retak, mata Zuo Hongru meledak dan dia menjerit. Matanya tidak bisa dipercaya. Dalam sekejap, tulang bagian dalam lengannya hancur. Kekuatannya tidak berhenti sampai di situ, melainkan melalui lengannya, meledak di dadanya. Tulang dada juga tidak dapat menahan kekuatan ini, dan patah. Punggung Zuo Hongru tiba-tiba menonjol, dan pada saat yang sama seluruh tubuhnya jatuh dan terbang lebih dari 10 meter, membuat dinding menjadi depresi. Jatuh dari dinding, Zuo Hongru menghadap ke tanah, tidak ada gerakan lagi. 2 detik kemudian, darah merah cerah mengalir dari bawah wajahnya. Aula itu sunyi. Mata Luosi terhadap Fang Yu tidak lagi kaget, tapi terobsesi. Inilah pangeran tampan dalam pikirannya. Betapa arogannya Zuo Hongru sebelumnya, betapa menyedihkannya dia sekarang. Jika bukan karena kehadiran orang luar, Luosi hampir bersorak, bahkan berlari untuk memeluk Fang Yu. Su Lengyun memandang Zuo Hongru yang jatuh ke tanah dan merasa lega di hatinya. Setidaknya itu adalah balas dendam untuk gadis di kamar pribadi. Sampah semacam ini terkutuk. Zhao Jidao menatap kosong ke arah Zuo Hongru yang kehilangan gerakannya. Dia berspekulasi bahwa Zuo Hongru mungkin bukan lawan Fang Yu, tapi dia tidak menyangka Zuo Hongru akan kalah begitu cepat dan sederhana. Dia percaya bahwa Zuo Hongru pasti masih memiliki banyak kekuatan magis yang belum dia gunakan, tapi dia dikalahkan seperti ini. Tidak ada waktu untuk menunjukkan kekuatannya. Ini adalah kesenjangan mutlak. Zhao Jidao menoleh dan menatap Fang Yu, hanya terkejut di matanya. Apa sifat sakral pemuda yang bertekad hanya bawaan lahir ini? Jika ada ketidakpuasan pada kelompok Xuanwu, Anda dapat meminta ketua dari 4 kelompok besar untuk menghubungi saya secara pribadi, dan saya akan menjelaskan situasinya kepadanya. Fang Yu berkata pada Zhao Jidao. Setelah berbicara, Fang Yu menoleh untuk melihat Luosi, mengangguk untuk menyapa, lalu menatap Su Lengyun, dan berkata, ayo pergi. Oke, Su Lengyun melangkah maju, mengikuti Fang Yu, dan berjalan ke pintu masuk bar. Saat ini, Zhao Jidao tahu bahwa gadis berambut biru ini sebenarnya adalah milik Fang Yu. Untungnya, jangan tersinggung sebelumnya. Zhao Jidao merasa takut untuk beberapa saat. Ketika Luosi melihat Fang Yu telah pergi bersama Su Lengyun, dia bergegas menyusul. Tuan Fang, Luosi mengejarnya. Hah, ada apa? Fang Yu menoleh dan bertanya. Terima kasih telah menyelamatkanku lagi, bisakah kamu memberiku kesempatan untuk membalas budimu? Wajah Luosi sedikit memerah, dan matanya berbinar saat menatap Fang Yu. Tentu saja, aku makan bersamamu hari ini dan aku belum membayarnya. Jika kamu melepaskan uang untuk makanan ini, meskipun kamu membayarnya kembali, kata Fang Yu. Hah, ekspresi Luosi menjadi stagnan. Tidak mau mengajak makan. Fang Yu mengangkat alisnya. Tidak, tentu saja aku akan melakukannya, tapi, kata Luosi cemas dengan perubahan ekspresi. Tidak apa-apa, sampai jumpa lagi. Fang Yu melambaikan tangannya, berbalik dan berjalan menuju gerbang. Saat ini, palang tempat pintu dibongkar diblokir. Ledakan, Fang Yu menendang mistar dengan tendangannya, lalu membalikkan Su Lengyun dan menghilang ke pandangan Luosi. Terlalu tampan. Luosi telah menjadi bidadari, meletakkan tangannya di pipinya yang panas.
Bukankah dikatakan bahwa berserker semuanya muncul dalam kelompok? Jalan seperti itu, mereka datang ke Angel Bar. Dan hanya 2 orang, berjalan menyusuri jalan bar, Fang Yu mengerutkan kening, penuh keraguan. Mungkinkah mereka datang untukku? Tapi Raja Abadi harus sangat jelas bahwa mengirim 2 prajurit yang mengamuk akan membunuhnya. Apa gunanya melakukan ini? Dalam perjalanan kembali ke apartemen, Fang Yu telah memikirkan masalah ini, tetapi tidak berhasil. Saudara Yu, identitas Zuo Hongru barusan sepertinya tidak sederhana. Bukankah akan menjadi masalah jika kamu memperlakukannya seperti ini? Su Lengyun berkata dengan sedikit khawatir. Asosiasi Budo Beijing bertanggung jawab atas asosiasi Budo besar di Tiongkok dan memiliki kekuasaan absolut. Zuo Hongru adalah anggota asosiasi seni bela diri Beijing. Kalau diselidiki pasti akan merepotkan. Apa yang menjadi masalah besarnya? Fang Yu berkata dengan tidak setuju. Karena itu, Fang Yu melirik Su Lengyun dan bertanya, apakah kamu baru saja bermain melawan Zuo Hongru? Ya, Su Lengyun menjawab, dia memiliki teknik aneh yang dapat langsung menghancurkan energi sejatiku. Ini disebut Yingxing Jue, teknik rahasia yang dikuasai setiap anggota grup Xuanwu, kata Fang Yu. Su Lengyun menoleh, memandang Fang Yu dengan curiga, dan bertanya, Saudara Yu, mengapa kamu sepertinya mengenal baik kelompok Xuanwu? Tepatnya, saya mengenal 4 grup besar dengan sangat baik. Mengenai alasannya, saya akan membicarakannya nanti jika saya punya kesempatan. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, dari sudut pandang Zuo Hongru, level 4 kelompok besar saat ini tidak tinggi, bahkan orang seperti itu dapat direkrut. Su Lengyun tidak berbicara. Faktanya, dia merasa Zuo Hongru sangat kuat, dan dia baru saja merasakan tekanan yang luar biasa. Dan saat melawannya, Zuo Hongru jelas tidak menggunakan banyak kekuatan. Seseorang, dibandingkan dengan kekuatan, yang terpenting adalah sinsing dan otak. Fang Yu sepertinya mengetahui apa yang dipikirkan Su Lengyun dan berkata, mungkin di antara para seniman bela diri, Zuo Hongru memang sangat kuat. Namun sayang sekali sinsingnya dan saya tidak dapat menggunakan otak saya, mengetahui bahwa saya baru saja memecahkan sebuah dunia seni bela diri Chen Luo, dia berani menembakku ketika dia menoleh. Kepala yang besar, otak yang begitu besar, siapa yang mati? Saya mengerti maksud kakak Yu. Su Lengyun mengangguk. Keesokan paginya, tidak lama setelah Fang Yu bangun, dia menerima telepon dari Guo Gang dari Universitas Nandu. Profesor Fang, Anda dianggap menghubungi Anda. Mengapa Anda tidak masuk kelas selama 2 minggu berturut-turut? Para siswa bingung, dan kelompok pengajar fakultas seni memiliki pendapat yang sangat besar. Guo kata geng, saat ini Fang Yu teringat bahwa dia tidak menghadiri kelas selama 2 minggu. Tidak lama setelah sekolah dimulai, saya menandatangani kontrak lagi, dan ketidakhadiran sangat buruk. Apa aku dipecat? Fang Yu bertanya. Tidak. Kami meminta profesor lain untuk mengambil kelas Anda dalam 2 minggu terakhir. Akan ada kelas Anda sore ini, dan Anda akan masuk kelas seperti biasa. Sedangkan untuk kelompok pengajar, saya akan membantu Anda menyelesaikannya. Namun, kamu pasti tidak bisa melakukannya nanti. Aku bolos kelas lagi, kata Guo Gang getir. Jika dia tahu bahwa Fang Yu akan menimbulkan begitu banyak masalah, dia tidak akan pernah mempekerjakan Fang Yu sebagai profesor tamu. Namun kini sulit untuk diatasi, ia hanya bisa membantu menyelesaikan masalahnya. Sore, ngomong-ngomong, hari ini hari Rabu, baiklah, aku akan masuk kelas, kata Fang Yu. Mengingat rambut biru Su Lengyun terlalu mencolok, Fang Yu pergi ke Universitas Nandu sendirian, meninggalkan Su Lengyun di apartemen. Fang Yu datang ke Universitas Nandu sekitar pukul 2 www.novelhall.com. Karena waktu kelas pukul 2.30, Fang Yu berjalan-jalan di jalan sekolah di bawah gedung pengajaran. Di luar jalan sekolah terdapat lapangan olahraga yang terbagi menjadi lapangan basket, lapangan voli, dan lapangan bulu tangkis. Fang Yu berjalan ke bangku batu di sebelah jalan sekolah dan duduk, diam-diam memperhatikan para olahragawan muda ini, menunggu waktu kelas. Pada saat ini, Fang Yu tiba-tiba menyadari ada banyak penonton yang berdiri di samping lapangan basket di depan. Penonton di grup ini sebagian besar adalah perempuan, dan ada juga yang laki-laki. Mata mereka semua tertuju pada sosok di lapangan basket. Itu adalah anak laki-laki tampan yang mengenakan jersey, wajahnya lancip dan bersudut,
alis pedangnya melintasi mata hitam dan putihnya, dan bibir tipisnya tampak semakin dingin. Saat ini dia sedang menahan bola dan berlari melewati babak pertama. Setelah 2 orang berturut-turut, anak laki-laki itu menjauh dari garis lemparan bebas, melompati 1 orang, dan melakukan dung dengan kuat. Gadis-gadis yang berdiri di dekat lapangan basket berteriak berulang kali. He Chen Chen sangat tampan, aku sangat mencintainya, aku merasa ingin pingsan. Sekelompok gadis sangat bersemangat, bersorak untuk anak laki-laki bernama He Chen Chen di lapangan. He Chen Chen tanpa ekspresi, menoleh dan berlari kembali ke halaman belakang. Fang Yu melihat sosoknya, sedikit mengernyit. Anak laki-laki ini memancarkan aura yang sangat halus, yang membuat Fang Yu merasa sedikit familiar, tetapi dia merasa aneh setelah diinduksi dengan hati-hati. Pada saat ini, He Chen Chen sepertinya memperhatikan garis pandang Fang Yu dan melihat ke arah Fang Yu. Keduanya saling memandang kurang dari sedetik, lalu berpaling satu sama lain. Fang Yu duduk di bangku batu tanpa berpikir, menoleh untuk melihat ke sisi lain. Tiba-tiba, sepasang tangan putih dan lembut terulur dari belakang dan menutupi matanya. Bab 472, Iblis. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Tebak siapa saya, sebuah suara yang berpura-pura kuat, tapi tetap saja mual. Cui-cui, Fang Yu berkata tanpa menoleh ke belakang. Tidak, coba tebak lagi. Jawab pihak lain. Xiao Hong, Fang Yu berkata lagi. Tidak. Coba tebak lagi. Nada suara pihak lain jelas sedikit tidak nyaman. Mungkinkah itu seperti bunga? Fang Yu bertanya. Fang Yu, kapan kamu mengenal begitu banyak gadis? Tang Xiaorou tidak dapat menahannya lagi dan berjalan tepat di depan Fang Yu, dan bertanya dengan cemberut. Fang Yu menatap Tang Xiaorou, tanpa berbicara. Tang Xiaorou mendengus marah, lalu bertanya, kemana saja kamu selama 2 minggu ini? Saya telah melakukan perjalanan ke utara, kata Fang Yu. Bepergian, kamu mengabaikan pekerjaan hanya untuk bersenang-senang. Apakah kamu tidak takut gelar profesor tamumu akan dicabut? Tang Xiaorou duduk di samping Fang Yu dan bertanya. Fang Yu tidak menjawab pertanyaan ini, tapi melirik arlojinya. Saat itu sudah pukul 2.20 siang dan masih ada 10 menit lagi untuk berangkat ke kelas. Fang Yu berdiri dan menggeliat. Apakah kamu kenal pria itu? Fang Yu bertanya. Siapa? Tang Xiaorou mengikuti pandangan Fang Yu dan melihat He Chen Chen, yang dikelilingi oleh banyak gadis di depannya. Wajahnya sedikit berubah, dan dia berkata, saya kenal dia. Namanya He Chen Chen. Dia adalah mahasiswa baru di beberapa perguruan tinggi. Dia sangat populer di kalangan perempuan. Terkenal, gadis-gadis di kelasku mendiskusikannya setiap hari. Fang Yu mengangguk, lalu bertanya, apakah kamu tahu latar belakang keluarganya? Petik 2. Aku mendengar dari teman sekelas perempuan di kelas bahwa dia berasal dari keluarga misterius di Huaibei, tetapi beberapa orang mengatakan dia hanyalah siswa biasa. Tang Xiaorou mengusap wajahnya dan berkata, oke, kembali ke kelas untuk kelas. Fang Yu melirik He Chen Chen di lapangan basket lagi, berbalik dan berjalan ke gedung pengajaran. Tang Xiaorou buru-buru mengikuti Sang Yu dan bertanya, Fang Yu, mengapa kamu bertanya begitu banyak tentang He Chen Chen? Dia bukan mahasiswa fakultas seni. Tidak ada, hanya rasa ingin tahu. Jawab Fang Yu. Mata indah Tang Xiaorou penuh dengan kecurigaan, dia menatap Fang Yu selama beberapa detik sebelum dia menarik kembali pandangannya. Keduanya naik ke atas bersama-sama dan datang ke ruang kelas. Ketika Fang Yu berada di kelas untuk pertama kalinya, ruang kelas penuh sesak, dan banyak siswa masih berdiri di ruang terbuka di belakang kelas untuk mendengarkan kelas, yang cukup populer. Tapi saat aku datang ke kelas kali ini, suasananya sangat sepi. Ruang kuliah besar yang dapat menampung 200 orang hanya dapat menampung kurang dari sepertiganya. Profesor yang mengambil kelas untukmu disebut kepala iblis oleh mahasiswa fakultas seni. Begitu banyak siswa yang enggan untuk datang ke kelas ini setelahnya. Sebelum memasuki ruang kelas, Tang Xiaorou berbisik kepada Fang Yu. Fang Yu mengangguk, wajahnya tidak berubah. Ketika dia menjadi profesor tamu, dia tidak terlalu ingin mengajar siswanya, tetapi dia belum pernah mencoba profesi ini sebelumnya, dan itu terasa agak baru. Tidak ada perbedaan antara jumlah siswa dan kelas. Setelah memasuki ruang kelas, Tang Xiaorou berjalan ke kursi dan duduk di baris pertama. Fang Yu berjalan ke podium. Para siswa yang duduk di kursi sedang mengobrol satu sama lain atau bermain dengan ponsel mereka.
Tidak ada yang memperhatikan kedatangan Fang Yu. Baru setelah bel berbunyi, sekelompok siswa melihat ke atas. Melihat Fang Yu di podium, ekspresinya berubah. Bukankah ini Profesor Fang sebelumnya? Bukankah itu berarti dia telah mengundurkan diri? Mengapa dia kembali? Ya, mengapa Profesor Fang kembali? Sial, iblis akhirnya pergi. Ini Fajar saudara. Sebagian besar siswa yang mengambil kelas pertama memiliki kesan yang baik terhadap Fang Yu. Apalagi setelah iblis perempuan datang menggantikan kelas, itu membentuk kontras yang tajam. Banyak siswa bersorak. Saat ini, separuh kelas sudah duduk, sekitar 100 orang. Fang Yu berdeham dan hendak berbicara. Kakak, kali ini, terdengar suara nyaring sepatu hak tinggi dari depan pintu kelas. Seorang wanita parubaya, sekitar 40 atau 50 tahun, masuk melalui pintu. Dia melirik siswa di kelas dan kemudian ke Fang Yu. Dengan wajah yang sedikit kejam, dia langsung menjadi murung dan berjalan cepat menuju podium. Setelah wanita ini muncul, ruang kelas yang berisik segera menjadi sunyi. Mengapa iblis ada di sini? Para siswa tampak bingung. Kamu di kelas mana? Mengapa kamu tidak kembali ke tempat dudukmu setelah kelas selesai? Apa yang kamu lakukan di sini? Wanita itu berjalan ke tubuh Fang Yu, kepalanya menutupi wajahnya adalah serangkaian pertanyaan. Saya Fang Yu, saya mengambil kursus ini sebelumnya, bukankah Guo Gang memberi tahu Anda? Fang Yu berkata dengan wajah tenang. Fang Yu, apakah kamu profesor tamu? Wanita itu bertanya dengan mata menyipit. Ya, saya meninggalkan Huaibei karena beberapa hal 2 minggu lalu, dan saya akan kembali sekarang. Fang Yu menjelaskan, saya tidak peduli siapa Anda, saya belum menerima pemberitahuan apapun, kelas ini harus saya ikuti, saya tidak ingin kehadiran penuh dikurangi. Kata wanita itu, apakah Guo Gang benar-benar tidak memberitahuku? Apakah dia masih mengambil kelas ini? Siapa namamu? Fang Yu bertanya. Saya Mo Juan. Wanita itu menjawab, apakah kamu seorang guru di Fakultas Seni? Fang Yu bertanya lagi, tentu saja, saya telah bekerja di Universitas Nandu selama hampir 10 tahun. Mo Juan menjawab dengan tidak sabar, tanyakan jika ada pertanyaan, jangan tunda siswa di kelas. Kamu dari Fakultas Seni, jadi kenapa aku tidak melihatmu saat Fakultas Seni bertemu sebelumnya? Fang Yu bertanya lagi, wajah Mo Juan sedikit bergerak. Pertanyaan ini menusuk hatinya, hanya dosen dan staf dengan gelar asosiat profesor atau lebih tinggi yang dapat menghadiri pertemuan yang diadakan oleh School of Liberal Arts. Dia telah bekerja di Universitas Nandu selama 10 tahun dan mendapat ulasan buruk dari mahasiswa setiap tahun. Oleh karena itu, meskipun veteran tersebut menduduki jabatan senior, ia tetap tidak dapat dipromosikan, dan ia hanya seorang dosen dan tidak berhak mengikuti konferensi pengajaran dan penelitian di Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam. Anda adalah profesor tamu eksternal yang telah absen dari kelas selama 2 minggu berturut-turut. Tim pengajar sudah mempertimbangkan untuk memecat Anda. Mengapa Anda banyak bicara? Cepat pergi, jangan menghalangi saya dari kelas. Mo Juan berkata dengan tajam. Pada saat ini, para siswa yang duduk di kelas semuanya berkeringat untuk Fang Yu dalam diam. Alasan utama Mo Juan dijuluki, si iblis, adalah sikapnya. Kecuali saat menghadapi atasannya, dia selalu memasang wajah yang kejam dan bau, dan melihat siapa yang salah. Jika suasana hatinya sedang buruk, dia bahkan dapat menuliskan nama lebih dari selusin siswa di antara kelas dan menyerahkan mereka untuk dihukum. Para siswa terus-menerus mengeluh dan berusaha semaksimal mungkin untuk mengeluh kepadanya setiap tahun. Tapi suaminya adalah senior di sekolah tersebut, dan tidak peduli seberapa banyak keluhan yang dilontarkan, tidak ada gunanya. Sekarang Fang Yu berdebat dengan Mo Juan. Fang Yu kemungkinan besar akan menderita. Di podium, Fang Yu memandang Mo Juan dengan wajah marah gelombang www.novelringan.com gelombang ada senyuman di wajahnya. Dia tidak ingin berdebat dengan Mo Juan, tapi sikap Mo Juan sangat buruk, jadi tidak mungkin. Saya menerima telepon dari Guo Gang dari Departemen Personalia pagi ini, dan dia meminta saya untuk kembali ke kelas. Mengenai apakah dia memberitahu Anda, saya tidak bisa mengendalikannya. Fang Yu tersenyum. Senyuman Fang Yu benar-benar membangkitkan amarah di hati Mo Juan. Gelarnya memang tidak sebagus pemuda yang baru saja lulus, namun pemuda ini tidak memberinya muka apapun. Kubilang dia tidak memberitahu, dia hanya tidak memberitahu. Kamu berdebat denganku di sini, hanya membuang-buang waktu siswa.
Aku akan membiarkan Guogang datang dan mendengarkan apa yang dia katakan, kata Fang Yu. Departemen Personalia hanya omong kosong. Saya hanya mendengarkan pengaturan kelompok pengajar di Fakultas Seni. Mo Juan berkata begitu saja. Fang Yu mengabaikan kata-kata Mo Juan dan mengirim pesan teks ke Guogang. Mo Juan melemparkan buku di tangannya ke atas meja, lalu berdiri diam. Karena itu tidak memberiku muka, itu sia-sia. Untuk menyia-nyiakan siswa dalam bentuk ini, lihat bagaimana tim pengajar Fakultas Seni akan menghukum Anda. Mo Juan mencibir di dalam hatinya. Fang Yu tersenyum ringan, melihat Mo Juan tidak berbicara. Sekitar 5 menit kemudian, Guogang bergegas masuk dari luar kelas. Guru Mo, Profesor Fang, selamat siang. Guogang menyeka keringat di dahinya, lalu menyerahkan selembar kertas kosong. Ku bilang, aku tidak peduli dengan pengaturan apapun yang dibuat oleh Departemen Personaliamu, aku hanya mendengarkan Fakultas Seni. Mo Juan berkata tanpa melihat kertas itu. Tuan Mo, ini adalah pemberitahuan kursus yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Seni pagi ini. Sekretaris pengajar telah mengirimkan pesan ke ponsel dan email Anda, kata Guogang, bab 473 temui panggung Yuanying lagi. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Mo Juan melihat kertas putih itu. Itu memang dicap dengan bab dari Sekolah Tinggi Seni, yaitu tentang dimulainya kembali kursus Fang Yu. Dia menggunakan 2 ponsel pada hari kerja, yang satu digunakan untuk pekerjaan kantor, tapi dia lupa di rumah hari ini, jadi dia tidak tahu apakah dia menerima pesan tersebut. Menghadapi pemberitahuan ini, Mo Juan tampak malu. Dia berdebat dengan Fang Yu di depan banyak siswa, dan akhirnya kalah. Itu terlalu membuat frustrasi. Namun dalam menghadapi pemberitahuan ini, dia tidak dapat menyangkal apapun. Pemberitahuan berikutnya akan langsung dikirimkan kepadaku. Aku tidak membawa ponselku setiap hari. Mengapa Departemen Personaliamu begitu ceroboh? Mo Juan mengoceh, lalu menatap tajam ke arah Fang Yu dan membawa buku itu ke pintu. Begitu dia keluar dari pintu, tepuk tangan meriah terdengar di ruang kelas. Mo Juan gemetar karena marah. Seorang profesor tamu dari luar berani menyinggung perasaanku. Aku tahu berapa lama kamu bisa bertahan di sekolah. Mo Juan tampak kesal dan berjalan ke bawah dengan cepat. Setelah Mo Juan pergi, Guogang mengingatkan dengan suara rendah, Profesor Fang, lebih baik jangan menyinggung perasaan guru Mo, dia. Guogang ragu-ragu untuk mengatakan sesuatu dan berhenti. Lagi pula, dia tidak mengucapkan bagian kedua kalimatnya. Sebaliknya, dia menjawab, jika tidak ada yang lain, saya akan pergi dulu. Profesor Fang, Anda dapat pergi ke kelas seperti biasa. Fang Yu mengangguk. Kelasnya sama seperti terakhir kali, Fang Yu tidak mengambil inisiatif untuk berbicara, tetapi menunggu siswa mengajukan pertanyaan. Dibandingkan dengan kelompok mahasiswa ini, cadangan pengetahuan Fang Yu sama besarnya dengan kesenjangan antara Wang Yang dan Koizumi. Oleh karena itu, meskipun kelompok siswa ini mengajukan pertanyaan rumit, meskipun mereka melampaui cakupan literatur dan beralih ke pertanyaan sejarah, Fang Yu dapat dengan mudah menjawabnya. Bagaimanapun, dia secara pribadi pernah mengalami sejarah ini. Setelah kelas ini, mata para siswa di Fang Yu tidak lagi terkejut, tetapi kagum. Meskipun Fang Yu adalah seorang profesor tamu, dia sebenarnya adalah seorang pemuda yang seumuran dengan mereka. Tapi tingkat pengetahuan Fang Yu 10 kali lebih baik dari mereka. Mereka juga siswa kelas 1, dan mereka adalah siswa terbaik di antara sejuta. Tapi di depan Fang Yu, itu tidak cukup. Bagaimana kesenjangan antar manusia bisa begitu besar? Ternyata selain penampilan, bakat juga menjadi cara utama memikat lawan jenis. Setelah kelas usai, sekelompok gadis berkumpul di sekitar Fang Yu, ingin mendapatkan informasi kontak Fang Yu. Fang Yu menolak, meninggalkan gedung pengajaran, dan berjalan di sepanjang jalan sekolah. Pada saat ini, dia cencen. Fang Yu sedikit mengernyit. Pada awalnya, dia merasakan nafas halus di tubuh He Chen, yang mana itu aneh. Tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, situasi ini seharusnya disebabkan oleh teknik He Chen menyembunyikan basis kultivasinya. Setelah merapal mantra ini, memang sulit bagi orang luar untuk mendeteksi nafas He Chen. Namun kepekaan Fang Yu jauh lebih kuat daripada yang lain. Mampu menggunakan sihir tingkat ini, tingkat kultivasinya setidaknya di atas tahap pembentukan pil, pikir Fang Yu. Setelah memikirkan aura aneh di tubuh He Chen, Fang Yu tidak berpikir terlalu dalam.
Suatu saat, Tang Xiaorou berlari mengejar Fang Yu. Fang Yu, tunggu aku. Tang Xiaorou berteriak di belakangnya. Apa masalahnya? Fang Yu bertanya sambil menoleh. Apakah kamu ada waktu luang malam ini? Aku ingin meminta bantuanmu. Tang Xiaorou mendekat dan berbisik. Belum tentu gratis, apa yang kamu ingin aku lakukan untukmu? Fang Yu bertanya. Tidak apa-apa, temani saja aku ke pesta pernikahan, kata Tang Xiaorou. Aku bahkan tidak tahu siapa orang yang menikah itu, lalu kenapa? Fang Yu sedikit mengernyit dan bertanya. Aku juga tidak mengenal mereka. Kakakku awalnya pergi, tapi dia baru-baru ini meninggalkan Nandu untuk sebuah proyek akademis. Ayahku tidak bisa meninggalkan Jiangnan lagi, jadi aku hanya bisa pergi. Tang Xiaorou berkata dengan getir. Membosankan sendirian, dan aku tidak mengenal tamu lain di pesta pernikahan. Kamu akan membantuku sekali, dan aku berjanji, pasti ada banyak makanan enak di pesta pernikahan. Saya harus mengatakan bahwa, Lesat, memiliki daya tarik tertentu bagi Fang Yu. Malam apa? Fang Yu bertanya. Perjamuan pernikahan secara resmi dimulai pukul 8, dan kita akan tiba sekitar pukul 7.30, kata Tang Xiaorou. Baiklah, jawab Fang Yu. Wajah Tang Xiaorou menunjukkan kegembiraan. Dia khawatir hari ini karena tidak ada orang yang menemaninya di pesta pernikahan. Fang Yu, yang menghilang selama 2 minggu, tiba-tiba muncul. Tentu saja, dia tidak akan melepaskan kesempatan ini. Saat ini hampir jam 5 sore, dan banyak siswa di jalan sekolah. Fang Yu berjalan ke depan tanpa tujuan, dan tanpa sadar berjalan ke tepi danau Qinsou. Siapa sangka api di jantung bumi yang menyebabkan ribuan biksu mencarinya akan muncul di dasar danau seperti itu. Fang Yu berdiri di depan pagar pembatas dan menantikan untuk melihat danau yang tenang dan tak terbatas. Tang Xiaorou berdiri di samping Fang Yu dan melihat ke kejauhan. Tapi dia tidak tertarik pada pemandangan. Fang Yu, apa yang kamu lakukan selama 2 minggu terakhir ini? Aku tahu itu pasti bukan perjalanan. Tang Xiaorou bertanya. Fang Yu hendak berbicara, tetapi matanya bergerak sedikit, menoleh untuk melihat hutan kecil di tepi danau di depan. Mulai saat ini, aura di sekitar langit dan bumi mengalir menuju hutan kecil. Situasi ini jelas sekali, ada biksu yang berlatih di hutan kecil, menyerap energi spiritual. Dilihat dari rentang perubahan energi spiritual antara langit dan bumi, sungguh menakjubkan. Laju penyerapan ini tidak bisa lagi disebut penyerapan, melainkan dikatakan menelan. Siapa yang ada di hutan? Fang Yu tidak pergi, melainkan melepaskan kesadaran spiritualnya, menyebar menuju hutan kecil. Segera, dia menangkap sumber gelombang energi spiritual. Sesosok sedang duduk di sana. Fang Yu sedikit menyipitkan matanya saat melihat sosok ini dengan jelas. He Chen Chen lah yang menarik perhatiannya sebelumnya. Pada saat ini, He Chen Chen menutup matanya rapat-rapat dan melayang di udara dalam posisi meditasi. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya biru redup, dan energi spiritual yang melonjak seperti tornado, mengalir ke tubuhnya dari atas kepalanya. Metode budidaya seperti ini sungguh gila. Jika meridian pada tubuh biksu tidak cukup kuat, maka akan mudah pecah dan mati. Rao adalah Fang Yu, dan dia jarang melihat metode kultivasi seperti itu. Dengan kata lain, sebelum ini, hanya Fang Yu yang pernah berlatih dengan cara ini. Dilihat dari aura yang terpancar dari He Chen Chen, tingkat kultivasi aslinya berada di luar dugaan Fang Yu. Periode Yuan Ying, itu adalah Wu Sheng, sebuah dunia dengan Chen Luo. Dibandingkan dengan Chen Luo, tingkat kultivasinya jelas jauh lebih stabil, dan dia hampir mencapai tahap tengah periode Yuan Ying. Ini sedikit mengejutkan Fang Yu. Seorang biksu seperti Chen Luo sangat langka di dunia seni bela diri saat ini. Dan He Chen Chen di depannya sama-sama muda, dan tingkat kultivasinya bahkan lebih tinggi dari Chen Luo. Dunia budidaya abadi yang ditempatkan ribuan tahun yang lalu juga merupakan penjahat yang memang layak diterima. Fang Yu menghela nafas dalam hatinya. Dia telah berlatih keras selama 5.000 tahun gelombang www.novelringan.com gelombang dan bahkan belum menyentuh ambang batas masa yayasan. Para pelaku kejahatan ini berhasil menembus tahap Yuan Ying pada usia 20 atau 30 tahun. Meskipun kekuatan kultivator Nas Chen Sol saat ini tidak sebanding dengan kultivator Nas Chen Sol sebelumnya, tingkat level kultivasinya tetap, dan He Chen Chen memang telah mengembangkan Nas Chen Sol di tubuhnya. Saat Fang Yu merasa emosional,
He Chen yang sedang melahap energi spiritual sepertinya merasakan sesuatu dan tiba-tiba membuka matanya. Glaukoma muncul di matanya, tatapannya menembus kehampaan di depannya, dan dia menatap langsung ke arah Fang Yu dalam kesadaran ilahi. "Siapa kamu?" He Chen bertanya dengan wajah dingin. "Orang yang iri padamu." Fang Yu selesai berbicara dan menarik kesadaran rohaninya. Dia tidak perlu berbicara terlalu banyak dengan He Chen, dia hanya melihat-lihat dan tidak mengganggu satu sama lain. "Fang Yu, apa yang kamu tonton di sana?" Tang Xiaorou bertanya dengan bingung. "Tidak ada apa-apa." Fang Yu mengalihkan pandangannya. Di hutan kecil, wajah He Chen dingin, dan lampu hijau di matanya menjadi semakin menyilaukan. Dia meninggalkan sekte tersebut dan datang ke Universitas Nandu dengan nafas tersembunyi. Dia hanya ingin menjadi mahasiswa biasa tanpa diketahui, dan dalam keadaan ini, dia terus mempertahankan kemajuan kultivasinya. Namun karena penampilannya tak terhindarkan menarik perhatian. Tapi bukan itu intinya identitasnya sebagai biksu ketahuan. Pihak lain dapat menggunakan akal ilahi untuk mengintip, alam harus berada di atas tahap jiwa yang baru lahir. Ada seorang biksu di tahap jiwa baru lahir di Universitas Nandu. Panggilan, He Chen menyatukan tangannya dan berhenti menyerap aura. Kakinya jatuh ke tanah, dan lampu hijau di tubuhnya menghilang. Pihak lain sepertinya tidak jahat, juga bukan anggota kultus iblis. Abaikan saja untuk saat ini. He Chen berjalan perlahan keluar hutan, bab 474 orang nomor 1 di daftar gelap. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Karena Fang Yu harus menghadiri pesta pernikahan dengan Tang Xiaorou, Fang Yu tidak kembali ke apartemen, tetapi mengikuti rumah Tang Xiaorou. Untuk memudahkan sekolah anak-anaknya, Tang Mingde membeli sebuah villa di kawasan Jinyu Villa sebelah Universitas Nandu. Area villa ini tidak terlalu mewah, tetapi lingkungannya cukup bagus. Selain kedua pelayan itu, tidak ada orang lain di villa itu. "Kamu duduk di sini sebentar, aku akan mandi dan mengganti pakaianku." Setelah berbicara, Tang Xiaorou naik ke atas. Fang Yu duduk sendirian di lobi di lantai pertama, minum teh yang dibuat oleh pelayan, dan 1 jam berlalu. Bagi Fang Yu, mandi dan berganti pakaian paling lama 10 menit. Tapi Tang Xiaorou menghabiskan waktu hampir 10 kali lebih lama. Dia baru turun ke bawah sampai pukul 6.30. Saat ini, dia telah berganti menjadi gaun malam hitam dengan sedikit warna merah muda di wajahnya, dan secara keseluruhan terlihat cerdas dan cantik. "Maaf, aku membuatmu menunggu lama sekali," kata Tang Xiaorou dengan wajah sedikit memerah. Fang Yu tidak masalah, menghabiskan waktu adalah hal termudah baginya. "Ayo berangkat sekarang, kita masih punya waktu untuk pergi ke pesta pernikahan," kata Tang Xiaorou. "Bagus." Fang Yu berdiri. Apakah kamu ingin mengganti pakaianmu?" Tang Xiaorou melihat ke meja panjang Fang Yu, menggigit bibir merahnya, dan bertanya dengan ragu. Dia merasa pakaian Fang Yu tidak pantas untuk pesta pernikahan, tapi dia tidak berani memaksa Fang Yu berganti pakaian. "Apakah kamu punya pakaian di sini untuk aku ganti?" Fang Yu bertanya. "Tentu saja, apakah kamu ingin mengubahnya?" Tang Xiaorou bertanya dengan mata cerah. "Itu bisa diubah," kata Fang Yu. Dia tahu bahwa pergi ke pesta pernikahan dengan pakaiannya yang sekarang akan menarik perhatian. Kalau di sana banyak orang yang mengenalnya pasti akan mendapat masalah. 5 menit kemudian, Fang Yu berganti pakaian hitam yang disiapkan oleh Tang Xiaorou. Melihat Fang Yu keluar dari kamar, Tang Xiaorou sedikit terkejut. "Apa yang salah?" Fang Yu bertanya. "Ini pertama kalinya aku melihatmu mengenakan pakaian formal," kata Tang Xiaorou. "Jangan lihat, ayo pergi," kata Fang Yu. Tang Xiaorou kembali sadar, wajahnya memerah, dan dia mengikuti Fang Yu keluar. Perjamuan pernikahan diadakan di Tiangong Garden Hotel di Nandu. Ini adalah hotel kelas tertinggi di Nandu. Ketika Fang Yu dan Tang Xiaorou datang ke pintu masuk hotel, mereka melihat karpet merah panjang menutupi pintu masuk hotel. "Selamat datang teman dan kerabat untuk bergabung dalam pesta pernikahan Yu Ruobing dan Chen Xiangwen." Fang Yu belum pernah mendengar nama kedua orang ini, dan tidak mengenal mereka sama sekali. Tang Xiaorou membawa Fang Yu ke karpet merah dan berbisik, "Sebenarnya, pesta pernikahan ini cukup menarik. Apakah kamu ingin mendengarnya? Mari kita bicara," kata Fang Yu. Yu Ruobing adalah presiden grup YBU dan seorang jenius bisnis terkenal. Pria yang dinikahinya,
pria bernama Chen Xiangwen, adalah mantan pengawalnya. Tang Xiaorou berbisik, saya mendengar bahwa keluarga Yu sangat menentang ini. Pernikahan? Tetapi Yu Ruobing tidak peduli, dia harus menikahi Chen Xiangwen, bahkan dipaksa mati, itulah mengapa pesta pernikahan hari ini ada di sini. Pengawal pribadi, Fang Yu menunjukkan ekspresi aneh. Situasi ini mirip dengan beberapa novel yang dia baca di waktu senggang. Saya dengar kurang dari separuh orang yang datang ke rumah perempuan hari ini, dan rumah laki-laki tidak datang sendiri. Sebaliknya, rekan bisnis kita banyak yang datang, makanya saya bilang pesta pernikahan ini adalah sangat menarik. Tang Xiaorou melanjutkan katanya. Sambil berbicara, keduanya berjalan ke pintu hotel. Tang Xiaorou menunjukkan undangan pernikahan dan berjalan ke pintu hotel. Lokasi pesta pernikahannya bukan di lantai 1, melainkan di taman di lantai paling atas. Oleh karena itu, setelah masuk hotel harus naik lift menuju lantai 60. Saat menaiki lift, Fang Yu merasakan aura banyak seniman bela diri Tao. Nampaknya tidak sedikit pejuang yang mengikuti pesta pernikahan hari ini. Naik ke lantai 60, keluar dari lift, dan Anda akan melihat kerumunan yang ramai. Di depannya ada taman terbuka dengan hamparan bunga indah dan air mancur kecil. Di ujung taman, sebuah platform tinggi didirikan, dan seseorang akan berbicara di atasnya nanti. Lebih dari 100 tamu berdiri di berbagai posisi di taman, berbicara dengan suara pelan. Bukankah banyak makanan enak? Kenapa kamu tidak melihatnya? Fang Yu melihat sekeliling, tetapi dia tidak dapat menemukan meja makan dengan makanan. Jangan khawatir, saat jamuan makan dimulai, pasti ada makanan, kata Tang Xiaorou. Para tamu yang hadir sepertinya saling mengenal, dan Anda bisa melihat mereka saling menyapa setelah beberapa langkah. Fang Yu dan Tang Xiaorou menjauh dari kelompok orang ini. Hei, ini sangat membosankan, kata Tang Xiaorou. Fang Yu tidak mengatakan apapun. Kebosanan memang diharapkan, tetapi saya bahkan tidak melihat apa yang saya makan, itu sedikit salah perhitungan. Fang Yu dan Tang Xiaorou berkeliaran tanpa tujuan di taman. Setelah bergoyang beberapa saat, Tang Xiaorou berbalik dan berkata, Fang Yu, lihat. Baru kemudian dia menyadari bahwa Fang Yu telah menghilang. Kamu mau pergi kemana? Tang Xiaorou melihat sekeliling, mencari sosok Fang Yu. Pada saat ini, seorang pria tampan menghampiri Tang Xiaorou dengan senyum menawan di wajahnya dan bertanya, wanita cantik ini, saya ingin tahu apakah saya mendapat kehormatan untuk mengetahui nama Anda. Tang Xiaorou melirik pria dengan seorang gadis di belakangnya. Gadis itu menundukkan kepalanya dan tidak bisa melihat wajahnya. Tang Xiaorou tidak ingin memperhatikan pria ini, tapi dia ingat instruksi Tang Mingde. Para tamu yang datang ke pesta pernikahan malam ini semuanya adalah pengusaha dari Huaibei dan mereka tidak boleh tersinggung. Industri keluarga Tang mungkin akan berkembang hingga ke Huaibei di masa depan, dan fondasi yang baik harus diletakkan sekarang. Namaku Tang Xiaorou, bagaimana denganmu? Tang Xiaorou memaksakan senyum dan bertanya. Di sebelah Zhao Xuan, pria itu tersenyum tipis dan menjawab dengan percaya diri. Zhao Xuan, Tang Xiaorou belum pernah mendengar nama ini. Nona, kenapa kamu datang ke pesta pernikahan sendirian? Kamu secantik kamu. Zhao Xuan melontarkan banyak pujian. Tang Xiaorou tidak merasakan apapun di hatinya, tetapi di permukaan dia masih berbicara dan tertawa dengan Zhao Xuan. Nona Tang, ketika pesta pernikahan selesai, bukan hanya apakah Anda ingin. Zhao Xuan melanjutkan, pada saat ini, Zhao Zinan, yang berdiri di belakangnya, menarik lengan bajunya dan berkata dengan suara rendah, saudaraku, jangan ganggu Nona Tang, dia tidak tertarik padamu. Ekspresi Zhao Xuan berubah, dan dia hendak berbicara. Ini adalah, Tang Xiaorou bertanya, dia adalah adikku Zhao Zinan, yang agak pemalu. Zhao Xuan memperkenalkan, Zhao Zinan mengangkat kepalanya, menatap Tang Xiaorou, segera mengalihkan pandangannya, dan berbisik halo, Nona Tang, halo. Halo, hati Tang Xiaorou tergerak saat dia melihat wajah Zhao Zinan. Sangat cantik, namun, aneh rasanya menundukkan kepala saat sedang cantik. Ketika Tang Xiaoran dan Zhao Xuan sedang berbicara, Fang Yu telah meninggalkan taman dan kembali ke aula dalam. Saat sedang berjalan-jalan di taman, dia melihat sesuatu yang sangat menarik. Tatapan mematikan. Di dalam kelompok orang itu, beberapa aura pembunuh muncul. Artinya pasti akan terjadi sesuatu di pesta pernikahan malam ini.
Target pembunuhan kemungkinan besar adalah protagonis dari pesta pernikahan, Yu Ruobing dan Chen Xiangwen. Kejadian ini tidak ada hubungannya dengan Fang Yu gelombang www.novelringan.com gelombang. Sihir, ini adalah nafas milik dewa penyihir. Fang Yu selalu ingin mengeluarkan sarang para dewa penyihir, tetapi pihak lain sangat waspada dan tidak membiarkannya menemukan peluang. Hari ini mungkin sebuah peluang. Fang Yu sedang berjalan, tiba-tiba sesosok tubuh datang menghadapnya dan memukul bahunya dengan keras. Maaf, ini adalah pria berjas putih dengan wajah lusuh dan perubahan hidup. Fang Yu menatapnya, matanya sedikit bergerak. Di permukaan, pria itu tampak berusia sekitar 30 tahun, dan ekspresinya sangat baik. Namun keganasan yang tersirat di matanya sulit ditemukan oleh orang awam. Ada bekas luka yang sangat samar di lehernya. Yang paling penting adalah pria ini sepertinya mengandung energi yang sangat kuat. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk menekannya, Fang Yu dengan mudah menyadarinya. Sementara Fang Yu memandang pria itu juga lebih banyak memandang Fang Yu. Namun di mata pria itu, Fang Yu adalah seorang seniman bela diri dari alam bawaan, bukan hal yang aneh. Setelah meminta maaf, pria itu berbalik dan berjalan menuju taman. Dia memiliki headset Bluetooth di telinga kirinya dan dia sedang berbicara. Jangan khawatir, aku harus menyingkirkan serangga yang masuk sebelum aku dapat menemukanmu. Segera, beri aku waktu 5 menit. Setelah berbicara, pria tersebut melepas headset Bluetooth. Sepertinya sudah menghilang terlalu lama, tidak ada yang mengingatku Diablo Sura. Pria itu mengamati taman yang penuh dengan tamu di depannya, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Tidak ada yang tahu bahwa dia adalah pemimpin yang tidak disebutkan namanya dalam daftar gelap. Shuro Gelap, Chen Xiangwen. Bab 475 Ikan yang lolos dari jaring. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Ada begitu banyak tamu di taman, dan hampir setiap sudut ramai. Dalam hal ini, meskipun Anda mengetahui penampakan si pembunuh, cukup sulit untuk mengetahui orang tersebut darinya. Tapi Chen Xiangwen hanya melirik seperti ini, dan tampak percaya diri dan berjalan ke taman. Fang Yu ingin mencari makanan di aula dalam, tetapi setelah melihat Chen Xiangwen, dia melepaskan ide ini dan berbalik ke pintu menuju taman untuk mengamati gerakan Chen Xiangwen. Sama seperti ini, Chen Xiangwen masuk ke kerumunan yang ramai dan pertama berjalan ke kiri. Ada sekelompok orang yang berbicara di sana. Chen Xiangwen berjalan di belakang orang-orang ini dan menepuk bahu salah satu pria itu. Pria itu menoleh dan melihat Chen Xiangwen, ekspresi aneh muncul di matanya, tetapi dia dengan cepat menunjukkan ekspresi bingung dan bertanya, apakah ada yang salah denganmu? Chen Xiangwen membuka mulutnya dan mengucapkan beberapa patah kata, tetapi pria itu jelas tidak dapat mendengarnya dengan jelas. Di sini agak bising, kemarilah dan bicara. Chen Xiangwen berkata kepada pria itu, memberi isyarat agar pria itu berjalan ke ruang terbuka kecil di belakang. Pria itu sedikit mengernyit dan sepertinya menyadari bahayanya. Tetapi pada saat ini, tangan kanan Chen Xiangwen tiba-tiba terangkat, menekan dada kiri pria itu, dan kemudian dengan cepat menariknya kembali. Kecepatan rangkaian gerakan ini cukup cepat, terlalu cepat untuk dilihat dengan jelas. Namun yang aneh adalah tidak ada luka di dada kiri pria tersebut, dan dia masih berdiri di tempatnya. Fang Yu sedikit menyipitkan matanya. Dia tahu betul bahwa pria ini sudah mati. Adapun bagaimana Chen Xiangwen melakukannya, tidak sulit ditebak. Kemungkinan besar senjata tajam seperti jarum perak dipegang di tangan kanannya, yang cukup untuk membunuh dengan satu pukulan tanpa menimbulkan banyak pergerakan. Setelah menyingkirkan pria itu, Chen Xiangwen berbalik dan pergi. Namun lelaki itu tetap berdiri di tempat seperti boneka, membelakangi kerumunan, tak bergerak. Dalam 3 menit berikutnya, Chen Xiangwen melakukan 4 tembakan berturut-turut dengan cara yang sama, membunuh 4 lainnya tanpa menimbulkan gerakan apapun. Taman itu penuh dengan orang, dan para tamu dari segala penjuru masih mengobrol dengan gembira. Tidak ada yang menyangka ada 5 mayat dingin berdiri di sekitar mereka. Setelah menyelesaikan 5 pembunuh, Chen Xiangwen tampak acuh tak acuh dan kembali ke aula dalam. Saat memasuki aula dalam, dia melihat Fang Yu lagi. Keduanya saling memandang lagi. Chen Xiangwen sedang dalam suasana hati yang baik, dan Fang Yu sedikit tersenyum. Fang Yu hendak mengatakan sesuatu, tetapi Chen Xiangwen tiba-tiba menyentuh saku celananya dan mengeluarkan ponselnya. Semua serangga telah dibersihkan.
Saya akan kembali. Jangan khawatir, saya pasti akan kembali dalam 30 detik. Kata Chen Xiangwen, berlari dan segera berlari keluar dari aula dalam. Fang Yu melihat kepergian Chen Xiangwen sambil berpikir. Faktanya, dia hanya ingin mengingatkan Chen Xiangwen bahwa ada pembunuh lain yang belum menanganinya. Tapi Chen Xiangwen berjalan terlalu cepat dan harus menyerah. Fang Yu berbalik dan berjalan perlahan ke taman. Di sudut taman, seorang lelaki berdiri. Pria itu tersenyum, berbicara dengan orang lain. Dan dia adalah pria yang Fang Yu perhatikan aura kultus dewa penyihir. Dan Chen Xiangwen memecahkan 5 pembunuh nyata lainnya, tepatnya merindukan pria yang cukup tersembunyi ini. Nona Tang, saya tidak tahu dari mana asal Anda. Saya belum pernah melihat Anda sebelumnya. Di dekat air mancur, Zhao Xuan masih berbicara dengan Tang Xiaorou. Saya dari Jiangnan, jawab Tang Xiaorou. Semakin banyak dia berbicara dengan Zhao Xuan, semakin dia merasa bosan. Dia bukan orang yang banyak bicara, dia tidak ingin berurusan dengan seseorang yang tidak mengenalnya. Kemana Fang Yu pergi? Tang Xiaorou merasa tidak sabar. Sebagai dewa dengan pembaca yang tak terhitung jumlahnya, Zhao Xuan dapat dengan jelas merasakan bahwa Tang Xiaorou tidak tertarik dengan topiknya saat ini. Namun saat ini, dia tidak panik. Pikirkan saja cara untuk mengubah topik pembicaraan. Nona Tang, saya tidak tahu apakah Anda pernah mendengarnya. Zhao Xuanzeng sedang berbicara, dan melirik ke arah Fang Yu yang berjalan di belakang Tang Xiaorou. Fang Dasao, ekspresi Zhao Xuan segera menjadi penuh hormat. Ketika mendengar nama ini, Zhao Zinan, yang sedang menundukkan kepalanya, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat Fang Yu lewat, matanya bersinar seperti obsidian. Fang Yu mengangguk pada Zhao Xuan. Kamu kembali, kemana kamu pergi? Tang Xiaorou bertanya dengan tidak senang. Saya pergi ke aula dalam untuk mencari makanan, tetapi saya masih tidak dapat menemukannya. Jawab Fang Yu, mereka bilang akan ada makanan di awal perjamuan. Kenapa kamu begitu cemas, gumam Tang Xiaorou. Melihat bagaimana keduanya berbicara, hati Zhao Xuan melonjak. Mungkinkah Nona Tang di depanku adalah wanita dari Tuan Muda Fang? Lalu apa yang dia lakukan sebelumnya adalah menyudutkan Fang Yu. Ini sudah berakhir. Wajah Zhao Xuan pucat, dan dia buru-buru berkata, Fang Dasao, saya baru saja berbicara dengan Nona Tang tanpa sepatah kata pun, Anda muncul, kami benar-benar takdir, haha. Fang Yu tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia memperhatikan tatapan Zhao Zinan dan menoleh. Zhao Zinan gemetar, dan buru-buru mengalihkan pandangannya. Zinan, ini Tuan Muda Fang Yu Fang. Anda pernah bertemu dengannya sebelumnya, dan dia membantu Anda, cepat dan sapa. Kata Zhao Xuan, Tuan Fang baik. Zhao Zinan masih tidak berani untuk melihat ke atas, dan berkata sambil membungkuk lembut kepada Fang Yu. Fang Yu mengangguk tanpa berkata apa-apa. Melihat sikap hormat Zhao Xuan dan Fang Yu, dan betapa pemalunya Zhao Zinan, Tang Xiaorou tampak curiga. Namun sebelum dia sempat bertanya, sebuah suara terdengar dari platform tinggi di depan taman. Tuan dan Nyonya yang terhormat, selamat malam semuanya. Terima kasih telah datang ke sini malam ini dan menghadiri resepsi pernikahan Tuan Chen Xiangwen dan Nona Yu Ruobing. Di platform tinggi berdiri seorang pembawa acara berjas, memegang mikrofon, dan memberitakan sesuatu. Taman segera menjadi sunyi, dan semua tamu melihat ke arah platform yang tinggi. Pembawa acara mengucapkan banyak kata tentang pemberkatan pernikahan, dan kemudian berteriak, selanjutnya, mari kita undang para protagonis malam ini, 2 pendatang baru untuk tampil di atas panggung, semuanya bertepuk tangan. Di taman, tepuk tangan meriah segera terdengar. Pawai pernikahan dibunyikan dan memenuhi taman. Seorang wanita cantik dengan sosok cantik mengenakan congsam merah, memegang tangan seorang pria dengan perubahan hidup, berjalan keluar dari aula dalam, menyusuri karpet merah di taman, dan perlahan berjalan menuju platform tinggi. Wanita cantik itu adalah Presiden Yu Group, Yu Ruobing. Pria itu adalah Chen Xiangwen. Keduanya berpegangan tangan dan mengangguk kepada pengunjung di kedua sisi sambil tersenyum. Para tamu di kedua sisi bertepuk tangan bersama dan menyaksikan pasangan itu melangkah ke peron. Meski pernikahan ini kontroversial, namun karena mereka ada di sini, tentu saja mereka tidak akan menuangkan air dingin. Yu Ruobing adalah presiden grup Yu saat ini. Dengan bakatnya, kemungkinan besar pemimpin masa depan grup Yu adalah dia. Oleh karena itu, tidak ada salahnya menjalin hubungan baik dengan Yu Ruobing. Tentu saja,
Setelah melihat penampilan dan temperamen Chen Xiangwen, pengawal yang dirumorkan, banyak tamu pria yang mau tidak mau masih merasa cemburu. Yu Ruobing, kalau dibilang laki-laki ini berlatar belakang luar biasa tidak apa-apa, tapi dia malah tidak punya keluarga, lalu dari mana dia bisa berasal? Versi realistis dari katak memakan daging angsa. Banyak tamu pria memandang Chen Xiangwen, dengan senyuman palsu di wajah mereka, dan hati mereka berdarah karena cemburu. Kamu gugup? Chen Xiangwen bertanya dengan suara rendah. Tidak, aku sudah sering menghadiri acara seperti itu, bagaimana aku bisa gugup? Tapi kamu, jangan membuatku malu saat kamu berbicara. Kalau tidak, aku tidak bisa membiarkanmu. Yu Ruobing berkata sambil mendengus dingin. Saya hanya akan mengucapkan sepatah kata pun, lalu kembali setelah berbicara, jangan khawatir. Chen Xiangwen berkata sambil tersenyum. Di bawah perhatian semua orang, keduanya naik ke platform tinggi. Kebanyakan orang di taman fokus pada pasangan itu. Tapi Fang Yu menatap pria di sudut seberang. Saat ini, pria itu sama seperti tamu lainnya, hanya melihat ke platform tinggi tanpa melakukan tindakan apapun. Bukankah targetnya adalah Yu Ruobing dan Chen Xiangwen? Fang Yu mengerutkan kening, bertanya-tanya dalam hatinya. Selanjutnya, kami mengundang pengantin pria kami, Tuan Chen Xiangwen untuk memberikan pidato. Kata pembawa acara sambil menyerahkan mikrofon ke tangan Chen Xiangwen. Yu Ruobing menoleh untuk melihat Chen Xiangwen. Terima kasih semuanya telah datang ke pesta pernikahan kami, terima kasih. Chen Xiangwen mengembalikan mikrofon kepada pembawa acara setelah mengatakan ini. Pembawa acara terkejut, tapi dengan cepat bereaksi dan berkata, sepertinya pengantin pria kita sedikit gugup, tidak apa-apa. Selanjutnya pengantin wanita, Nona Yu Ruobing, akan memberikan pidato. Yu Ruobing mengambil mikrofon dan maju 2 langkah. Saat Yu Ruobing mengambil langkah, pria di pojok juga bergerak, bab 476, membunuh. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang, mungkin karena posisinya yang tinggi dalam waktu yang lama, aura Yu Ruobing cukup kuat. Dia berdiri di platform tinggi seperti ini, sudah membuat orang merasakan keagungan dan temperamen dinginnya. Sebagai seorang jenius bisnis, dia bergabung dengan Yu Group setelah lulus pada usia 22 tahun dan bekerja dari bawah ke atas hingga presiden dalam waktu 3 tahun. Kelancaran jalan ini bukan hanya karena dia adalah putri dari keluarga Yu, tapi juga karena kemampuannya. Kurang dari 5 tahun setelah dia mengambil alih grup Yu, dia membalikkan penurunan tersebut dan menghasilkan laba bersih lebih dari 2 kali lipat. Dan biarkan grup Yu berhasil menduduki peringkat di antara 500 perusahaan teratas di Tiongkok, dan keluarga Yu juga menjadi raksasa teratas di Huaibei. Bagi keluarga Yu, Yu Ruobing seperti penyelamat. Oleh karena itu, meskipun keluarga Yu membenci Chen Xiangwen, mereka tetap tidak dapat mencegah Yu Ruobing menikahi Chen Xiangwen. Yu Ruobing melirik semua orang yang hadir, dengan sedikit senyum di wajahnya, dan berkata, pertama-tama, terima kasih telah datang ke pesta pernikahan antara Xiangwen dan saya. Ada banyak rumor di luar, sebagian besar salah dan hanya sedikit yang benar. Saya tahu semua orang sangat bingung. Orang seperti apa suami saya Chen Xiangwen? Dia terlihat biasa saja, mengapa saya harus menikah dengannya? Aku akan menjawabnya, demi cinta. Yu Ruobing seperti mengadakan pertemuan dalam kelompok. Bahkan ketika berbicara tentang cinta, tidak ada rasa malu di wajahnya. Setelah mendengar kata-kata Yu Ruobing, hati para tamu melonjak. Mungkin mereka terlalu dangkal. Bukankah alasan paling mendasar mengapa seorang pria dan seorang wanita menikah adalah karena cinta? Bagus sekali. Tang Xiaorou di sebelah Fang Yu, memegangi wajahnya dengan tangannya, menatap Yu Ruobing di platform tinggi. Meskipun dia tidak mengenal Yu Ruobing sebelumnya, temperamen dan perkataan Yu Ruobing membuatnya sangat dikagumi. Alangkah baiknya jika dia bisa menjadi wanita kuat seperti Yu Ruobing di masa depan. Chen Xiangwen, berdiri di belakang Yu Ruobing, menatap istrinya Yu Ruobing dengan tatapan kosong dengan mata obsesif. Demi wanita inilah, dia lebih memilih menyerahkan semua penghargaan sebelumnya. Dia hanya ingin menjadi suami yang baik dan melindungi segala sesuatu tentang Yu Ruobing. Tidak peduli siapa itu, jangan pernah ingin menyakiti Yu Ruobing. Chen Xiangwen memandangi para tamu yang hadir. Meski kelima pembunuhnya telah disingkirkan, dia tetap tidak mengendurkan kewaspadaannya. Ada banyak pesaing yang ingin menyingkirkan Yu Ruobing di hari kerja. Selama mereka sedikit rileks,
mereka mungkin akan dimanfaatkan. Saat ini, pria dan wanita itu berjalan perlahan di sepanjang pagar pembatas di tepi taman. Dia berjalan sangat lambat, dan dia tidak melihat banyak kelainan. Saatnya telah tiba. Dengan senyuman rahasia di wajah pria itu, dia tiba-tiba mempercepat dan bergegas menuju platform tinggi. Apakah kamu ingin menembak secara langsung? Fang Yu mengerutkan kening. Yu Ruobing sedang berbicara, dan Chen Xiangwen di belakangnya sepertinya menyadari ada yang tidak beres. Ada apa? Nafas yang tidak bisa dijelaskan muncul. Chen Xiangwen mengerutkan kening dan melihat ke bawah lapangan. Pada saat ini, dia memperhatikan bahwa di tepi taman, seorang pria dengan cepat bergegas menuju platform tinggi, dengan cahaya perak di tangannya, memegang senjata tajam. Benar saja, masih ada ikan yang lolos dari jaring. Mata Chen Xiangwen dingin, dan hawa dingin yang tajam keluar dari tubuhnya. Ayo, aku akan turun untuk menangani ikan rucah. Chen Xiangwen berkata dengan lembut di telinga Yu Ruobing, lalu melompat dari peron. Pria itu sudah bergegas ke posisi kurang dari 10 meter dari platform tinggi. Dia meraih belati di tangannya dan melemparkannya ke arah Yu Ruobing di atas panggung. Memanggil, belati itu dengan cepat melewati udara, dan bilah tajamnya bersinar dingin. Wajah Yu Ruobing tenang, dan dia tidak mundur setengah langkah. Melihat belati itu hendak menembus dada Yu Ruobing. Tetapi pada saat ini, sekelompok energi merah tua yang tembus cahaya tiba-tiba muncul di depan Yu Ruobing. Belati itu diblokir oleh kelompok energi ini, tidak mampu bergerak maju. Ledakan. Kemudian, seluruh belati itu dipecah menjadi bubuk. Pada saat yang sama, Chen Xiangwen bergegas menuju pria itu. Kita harus mati. Wajah Chen Xiangwen dingin, matanya bersinar merah, dan dia memukul pria itu dengan pukulan. Bentak. Saat tinju itu menyentuh pria itu, tubuh pria itu berubah menjadi asap hitam dan menghilang. Hahaha, wajah pria itu yang belum menghilang menunjukkan senyuman sukses dan nakal. Jantung Chen Xiangwen melonjak, dia segera menoleh dan melihat ke platform yang tinggi. Di platform tinggi, gas hitam yang berputar-putar muncul di bawah kaki Yu Ruobing. Sementara Chen Xiangwen menoleh, Yu Ruobing juga menatapnya, dengan kepanikan di wajahnya. Meskipun saya tidak tahu apa itu udara hitam, Chen Xiangwen tahu bahwa Yu Ruobing harus dijauhkan dari udara hitam ini. Chen Xiangwen segera mengulurkan tangannya dan meraihnya kembali. Energi merah tua menyelimuti tubuh Yu Ruobing, mencoba menariknya keluar dari pusaran hitam. Tetapi pada saat ini, energi hitam tiba-tiba meningkat, menelan Yu Ruobing sepenuhnya. Wow, detik berikutnya, energi hitam di platform tinggi menghilang seketika. Dan Yu Ruobing juga menghilang bersama. Perubahan drastis seperti itu menyebabkan seluruh taman menjadi sunyi senyap. Sebagian besar tamu tidak menyadari apa yang terjadi. Musik lirik juga diputar di stereo. Setelah Chen Xiangwen berdiri di sana selama 2 detik, aura pembunuh yang mengerikan muncul di tubuhnya. Ledakan. Dia melompat di tempat dan terbang lebih dari 20 meter, berdiri di platform yang tinggi. Dia melihat sekeliling dan tidak bisa melihat Yu Ruobing. Dia salah perhitungan. Lawannya bukanlah pembunuh biasa. Itu adalah seorang pejuang yang telah menguasai teknik-teknik canggih. Bagaimana ini bisa? Bagaimana bisa? Pembuluh darah biru di dahi Chen Xiangwen muncul, dan permusuhan di dadanya meroket. Di saat yang sama, energi di tubuhnya meledak seperti gunung berapi, satu demi satu. Tekanan yang menyesakkan, membanjiri seluruh taman. Bagaimana mereka membawa pergi Ruobing? Kenapa aku tidak merasakan apa-apa? Chen Xiangwen panik dan hampir pingsan. Yu Ruobing adalah orang yang paling dicintainya. Dia tidak akan pernah membiarkan Yu Ruobing terluka. Pasti ada seseorang yang bersembunyi di taman dari pihak lain. Pasti ada orang lain. Aku ingin mengeluarkan seseorang. Mata Chen Xiangwen berwarna merah darah, dan dia mengamati semua orang yang hadir. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Para tamu yang hadir pucat dan bertanya berulang kali. Tapi tidak ada yang bisa menjawabnya. Mengapa Nona Yu tiba-tiba menghilang? Tang Xiaorou membuka mata indahnya dan bertanya pada Fang Yu. Fang Yu mengerutkan kening dan memandang Gao Tai, juga berpikir. Dia tidak menyangka sekte Dewa Penyihir akan benar-benar merampok Yu Ruobing dengan cara ini. Pria yang bersembunyi di tengah kerumunan jelas-jelas hanya kedok. Pada platform tinggi, kemungkinan besar susunannya akan dipasang terlebih dahulu. Setelah Yu Ruobing masuk ke dalam lingkaran, dia mulai mendorong lingkaran tersebut. Yang aneh adalah Fang Yu tidak merasakan sedikit pun nafas selama proses ini.
Ini adalah situasi yang sangat jarang terjadi. Lingkaran teleportasi perlu menggunakan kekuatan hukum ruang, dan dalam prosesnya, nafas akan terlihat cukup jelas. Tapi Fang Yu tinggal di taman begitu lama, tapi dia tidak merasakan aura aneh apapun. Nafas tersembunyi, lingkaran teleportasi desakan jarak jauh. Tingkat sihir ini jelas di luar kekuatan Sekte Dewa Penyihir. Ketika Fang Yu melakukan kontak dengan Sekte Bertuah terakhir kali, lingkaran teleportasi mereka masih yang paling dasar, dan mereka membutuhkan orang-orang di lingkaran tersebut untuk memulai teleportasi. Bagaimana kabarnya? Bagaimana pengetahuan kultus penyihir tentang teknik sihir bisa meningkat pesat hanya dalam 1 bulan? Sementara Fang Yu berpikir, Chen Xiangwen, yang berdiri di platform tinggi dan mengamati penonton, telah jatuh ke dalam kondisi setengah gila. Yu Ruobing sudah pergi. Dia tidak dapat menemukannya. Sebagai eksistensi nomor 1 dalam daftar gelap, tidak diragukan lagi merupakan suatu penghinaan baginya jika kekasihnya dirampok di depan umum. Permusuhan di berat Chen Xiang hampir meledak. Saat ini, dia penuh dengan aura pembunuh, hanya ingin membunuh. Sial. Chen Xiangwen mengertakkan gigi. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang energi di tubuhnya hampir tak terkendali dan meledak. Platform tinggi yang dibangun langsung runtuh. Gelombang udara menyebar ke sekeliling, dan banyak tamu di taman yang terjatuh. Apa yang ingin dia lakukan? Keamanan. Cepat taklukkan dia. Seorang tamu berteriak panik. Sekelompok penjaga keamanan berlari keluar dari aula dalam, berlari menuju Chen Xiangwen. Jangan ganggu saya, Chen Xiangwen berkata dengan dingin dan melambaikan tangan kanannya ke depan. Ledakan, selusin penjaga keamanan terkena kekuatan besar, terbang bersama, dan jatuh dengan keras ke tanah. Bab 477, Lawan Shuro. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Kali ini, para tamu yang hadir benar-benar ketakutan. Tidak ada yang mengira bahwa pria yang sebelumnya membuat mereka merasa terlalu biasa, tidak layak untuk Yu Ruobing, seharusnya memiliki kemampuan yang begitu menakutkan. Lambaikan tangan untuk menyelesaikan selusin penjaga keamanan. Jika orang ini adalah seorang seniman bela diri, budidayanya setidaknya di atas Wu Zun. Para tamu yang hadir semuanya adalah tokoh setingkat bos di perusahaan besar di Huaibei. Semuanya dilengkapi dengan pengawal pribadi. Namun karena privasi pesta pernikahan, pengawal tersebut ditinggalkan di dalam mobil. Banyak tamu yang mengeluarkan ponselnya dan buru-buru menghubungi pengawalnya untuk datang menyelamatkan. Chen Xiangwen berdiri di sana, jantungnya berdetak semakin cepat. Dia tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Siapa yang dirampok Yu Ruobing, di mana dia sekarang? Apakah keselamatan pribadi terpengaruh? Pertanyaan-pertanyaan ini memukul kepala Chen Xiangwen. 1 jam yang lalu, dia menepuk dadanya di depan Yu Ruobing untuk memastikan bahwa dia akan melindungi keselamatan pribadi Yu Ruobing selama sisa hidupnya. Tapi sekarang, di taman, ada banyak keturunan langsung dari keluarga Yu. Dalam kekacauan yang terus-menerus, mereka akhirnya bereaksi, Yu Ruobing telah pergi. Mereka semua memandang Chen Xiangwen. Chen Xiangwen bukan hanya suami Yu Ruobing, tapi juga pengawal pribadinya. Chen Xiangwen, kemana adikku pergi? Adik Yu Ruobing, Yu Chang'an bertanya dengan lantang. Chen Xiangwen melirik Yu Chang'an, mata merah darah penuh cahaya yang tajam. Yu Chang'an menjerit dan duduk di tanah, bagian bawah tubuhnya basah kuyup. Hanya saling memandang, dia merasakan perasaan sekarat. Perjamuan pernikahan, pesta pernikahan. Jika bukan karena pesta pernikahan sialan ini, kecelakaan ini tidak akan terjadi. Chen Xiangwen memandang keturunan langsung keluarga Yu, dan meledak di dadanya. Awalnya, Yu Ruobing dan Chen Xiangwen tidak ingin mengadakan pesta pernikahan, tetapi pertentangan di dalam keluarga Yu terlalu besar. Yu Ruobing takut akan ada perubahan di masa depan, jadi dia secara paksa mengadakan pesta pernikahan ini, dengan tujuan untuk mengungkapkan kepada seluruh Huaibei dan keluarga Yu bahwa dia, Yu Ruobing, dan Chen Xiangwen. Kalian semua layak mati. Chen Xiangwen menoleh untuk melihat garis langsung dari keluarga Yu dan berjalan ke depan. Wajah keluarga Yu pucat dan tidak bisa menahan aura dingin pembunuh di tubuh Chen Xiangwen. Satu demi satu, mereka terjatuh ke tanah dan menggigil. Banyak dari mereka bahkan menangis dengan sedihnya, memohon. Ampun, Chen Xiangwen benar-benar kehilangan akal saat ini. Dia ingin menghilangkan permusuhan di dadanya. Fang Yu, orang itu sepertinya gila. Tang Xiaorou tampak pucat dan menatap Fang Yu.
Keberanian Zhao Zinan awalnya kecil, tetapi ketika dia menghadapi perubahan drastis ini, tubuhnya semakin gemetar. Tapi kali ini, alih-alih bersandar pada Zhao Xuan, dia menggeser langkahnya diam-diam, bersembunyi di belakang Fang Yu. Fang Yu memandang Chen Xiangwen, memikirkan apakah akan menghentikan Chen Xiangwen. Dilihat dari situasi saat ini, orang ini sudah kehilangan akal sehatnya. Tepat ketika Chen Xiangwen hendak melakukan sesuatu kepada semua orang di keluarga Yu, awan udara hitam muncul di hadapannya tanpa bisa dijelaskan. Udara hitam perlahan menyebar, berubah menjadi bayangan virtual seperti cermin. Dan dalam gambar virtual, adalah Yu Ruobing dalam Chongsam. Melihat Yu Ruobing, ekspresi Chen Xiangwen berubah drastis. Untungnya, Yu Ruobing tidak memiliki luka di tubuhnya, dan dia masih terjaga. Xiangwen, selamatkan aku, kata Yu Ruobing dengan air mata berlinang. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Chen Xiangwen merasa jantungnya akan meledak, matanya bersinar dengan cahaya yang sangat mengerikan. Saat ini, gambarannya berubah. Seorang pria yang mengenakan mahkota emas dan kain kasa menutupi wajahnya, dengan hanya mata hitam putih yang terbuka, muncul dalam gambar virtual. Orang ini adalah Uskup Agung Dewa Penyihir. Nomor 1 dalam daftar gelap, Dark Sura, Chen Xiangwen. Kata Uskup Agung. Karena kamu tahu siapa aku, maka kamu harus tahu apa yang akan aku lakukan. Segera kembalikan istriku kepadaku. Aku bisa mengampuni kamu agar tidak mati. Kalau tidak, aku akan membiarkanmu mati dengan menyedihkan. Chen Xiangwen menahan permusuhan di dalam hatinya, suaranya serak. Hehe, kamu bahkan tidak tahu di mana aku berada, bagaimana denganku? Uskup Agung tersenyum bercanda dan berkata, kamu sekarang hanya punya satu pilihan, bekerja sama denganku. Jika tidak, aku akan membunuhmu dengan indah tanpa ragu-ragu. Istri yang berbunga-bunga. Karena marah, Chen Xiangwen menggigit darah dari mulutnya, mengalir dari sudut mulutnya. Dia belum pernah merasakan rasa diancam oleh seseorang yang dia cintai. Tapi dia juga tahu kalau dia tidak punya pilihan lain sekarang. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Chen Xiangwen bertanya. Saya ingin Anda membunuh seseorang demi saya, kata Uskup Agung. Siapa? Chen Xiangwen bertanya. Fang Yu, kata Uskup Agung. Fang Yu, Chen Xiangwen merasa nama ini agak familiar, dan sepertinya dia pernah mendengarnya baru-baru ini. Kamu mungkin bukan lawannya sekarang, tapi jika kamu mau bekerja sama denganku, aku akan mengirim seseorang untuk memberimu sebotol darah. Dengan kekuatanmu saat ini, setelah meminum botol darah ini, kamu akan tumbuh menjadi lebih menakutkan, pokoknya. Pada saat itu, kamu mempunyai peluang besar untuk membunuhnya, dan aku akan mengembalikan istrimu dalam keadaan baik, kata Uskup Agung perlahan. Tidak perlu, aku bisa membantumu menyingkirkan orang ini sekarang, kamu hanya perlu memberitahuku lokasinya. Chen Xiangwen berkata dengan dingin. Dia tidak sabar, dia tidak mau menunggu sebentar. Yu Ruobing mungkin berada dalam bahaya setiap hari di tangan orang lain. Dia tidak tahan, mungkin Anda sangat percaya diri, tapi percayalah, Anda bukan lawannya sekarang. Kekuatannya, Uskup Agung itu berbicara dan tiba-tiba berhenti. Kamu adalah bos dari Sekte Penyihir. Aku sudah lama mencarimu. Saya tidak tahu kapan, Fang Yu muncul di samping Chen Xiangwen, menatap lurus ke arah Uskup Agung dalam gambar virtual. Wajah Chen Xiangwen sedikit berubah. Dia tidak menyadari kapan Fang Yu muncul. Kenapa kamu di sana? Nada suara Uskup Agung agak ngeri. Aku hanya ingin datang dan makan, tapi aku tidak menyangka akan bertemu denganmu. Ini benar-benar takdir. Fang Yu tersenyum. Uskup Agung memandang Fang Yu, tanpa gejolak emosi di mata hitam dan putihnya. Chen Xiangwen, pria ini adalah Fang Yu. Selama kamu menyingkirkannya, aku akan mengembalikan istrimu kepadamu, kata Uskup Agung dengan sungguh-sungguh. Dia adalah Fang Yu. Hati Chen Xiangwen bergetar tajam dan menoleh untuk melihat Fang Yu, yang memiliki ekspresi tenang di sampingnya. Untuk membunuh orang inilah pihak lain menculik Yu Ruobing. Kalau kamu ingin membunuhku, datang saja ke sini secara terbuka. Aku menunggumu di sini. Kenapa repot-repot menyeret orang lain ke dalam air? Fang Yu mengerutkan kening. Chen Xiangwen, apakah istrimu dapat bertahan atau tidak tergantung pada kinerjamu? Uskup Agung mengabaikan Fang Yu. Setelah meninggalkan kalimat ini, udara hitam di langit menghilang. Chen Xiangwen menoleh untuk melihat Fang Yu, aura pembunuhnya mencapai titik ekstrim. Ledakan,
Energi di tubuhnya meledak, dan gelombang udara merah muda menyebar ke sekeliling. Kerumunan yang berada di dekatnya langsung dibom. Petak bunga di taman semuanya hancur berantakan. Tenang, kita tidak perlu bertarung sama sekali, tujuan pihak lain. Sebelum Fang Yu selesai berbicara, Chen Xiangwen membungkus tinjunya dengan energi merah tua dan menghantam dadanya. Ledakan, Fang Yu terbanting seperti bola meriam. Ini tingginya 60 lantai. Lebih dari 200 meter dari tanah. Tang Xiaorou berteriak saat melihat pemandangan ini, dan Zhao Zinan juga gemetar dan menutup matanya. Uskup Agung, rencana awal bukanlah Chen Xiangwen mengambil darah yang diberikan oleh Raja Abadi, dan kemudian menemukan Fang Yu. Anda akan membiarkan dia melakukannya sekarang? Kalau dia dibunuh oleh Fang Yu, kami sudah lama mencari kandidat gelombang www.novelringan.com gelombang bukan hanya. Di gereja di barat liar Huaibei, uskup berbaju hitam berdiri di bawah uskup agung dan berkata dengan ragu-ragu. Tidak apa-apa, gunakan saja kesempatan ini untuk melihat seberapa jauh dia dari Fang Yu. Uskup agung berkata, jika dia benar-benar tersesat, kita hanya perlu memindahkannya kembali dengan cara yang sama. Fang Yu tidak bisa menghentikannya. Uskup kulit hitam itu tiba-tiba menyadari. Berkat bimbingan klan abadi, teknik ajaib untuk memindahkan orang secara paksa dari jarak jauh benar-benar merupakan keajaiban dunia. Kata guru agung dengan emosi. Chen Xiangwen berdiri di tempatnya, energi di tubuhnya terus-menerus dilepaskan, menjadi semakin kuat. Seluruh taman bagian atas bergetar hebat. Jika ini terus berlanjut, beberapa lantai teratas bisa runtuh. Sebagian besar tamu yang hadir adalah orang biasa, dan mereka tidak dapat melarikan diri. Chen Xiangwen menengadah ke langit dan meraung, memperlihatkan giginya berlumuran darah merah, yang cukup mengalir. Dia tidak menginginkan apapun sekarang, dia hanya ingin bertemu Yu Ruobing lagi. Adapun hidup dan mati orang lain yang hadir, dia tidak peduli sama sekali. Fang Yu, aku harus membunuhmu. Chen Xiangwen melompat ke tepi taman dan melihat ke bawah. Dia terpental dan melangkah seperti ini, tanah tidak dapat menahannya, dan tenggelam. Seluruh taman bagian atas runtuh. Para tamu yang hadir berteriak. Fang Yu, Chen Xiangwen mengamati langit malam di bawah seperti binatang. Saya bisa memahami perasaan Anda, tapi saya tidak setuju dengan pendekatan Anda. Suara Fang Yu muncul di telinga Chen Xiangwen. Chen Xiangwen tiba-tiba menoleh, hanya untuk melihat bayangan sepatu kanvas hitam. Ledakan, Chen Xiangwen ditendang ke langit oleh Fang Yu. Bab 478 orang terkuat di dunia. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan, mengatur ulang. Saat terbang mundur, mata merah darah Chen Xiangwen menatap Fang Yu yang berdiri di tepi lantai paling atas. Dia meraung liar, membuka tangannya, energi di dalam tubuhnya dilepaskan, dan cahaya merah tua meledak. Dia dengan cepat menstabilkan tubuhnya di ketinggian lebih dari 200 meter. Chen Xiangwen menatap Fang Yu, matanya dipenuhi cahaya yang tajam. Matilah aku. Kedua tangan terbuka Chen Xiangwen terbungkus energi merah tua. Lalu, kedua tangannya terkatup rapat. Ledakan, saat ini, seperti peluncur roket dengan suara keras. Sekelompok energi yang menyesakkan, berubah menjadi sinar merah, meledak menuju taman atas hotel tempat Fang Yu berada. Benar-benar gila, mata Fang Yu bergerak sedikit. Dia dapat dengan mudah menghindari tembakan ini, atau berdiri diam di tempat. Namun jika Anda melakukan ini, orang-orang di seluruh taman bagian atas, dan bahkan penghuni hotel di beberapa lantai di bawahnya, akan menghadapi keputusasaan. Chen Xiangwen hanya datang ke Fang Yu, dan tidak perlu menyakiti orang lain. Kamu hanya bisa melakukan ini. Menghadapi pancaran sinar energi merah, Fang Yu berdiri di tempatnya dan mengangkat telapak tangan kanannya. Aura menakutkan terpancar dari tubuh Fang Yu. Tidak ada pembuatan bir, ledakan, seperti guntur di siang hari, telapak tangan kanan Fang Yu meledak dengan cahaya kemasan. Ki seperti naga emas menyembur keluar dari telapak tangan kanan. Dua berkas cahaya berisi kekuatan mengerikan bertabrakan di udara dan meledak menjadi suara yang memekakkan telinga. Pada saat yang sama, gelombang udara akibat tumbukan kedua belah pihak menyebar ke sekeliling. Taman bagian atas dipukul berulang kali dan diguncang berulang kali. Ada teriakan. Tang Xiaorou sudah berjongkok di tanah dalam kekacauan, memegangi tepi hamparan bunga, tidak berani menarik tangannya. Dia tidak mengetahui situasinya, dia selalu merasa taman ini akan runtuh dalam hitungan menit.
Zhao Xuan menarik Zhao Zinan ke tanah dan menatap punggung Yuan Fangyu dengan ngeri. Sejujurnya, dia masih belum mengetahui situasinya. Bagaimana pesta pernikahan yang baik bisa berkembang sedemikian rupa. Yu Ruobing tiba-tiba menghilang, dan Chen Xiangwen dan Fang Yu bertarung. Zhao Xuan hanya merasakan kekaburan di pikirannya. Tapi dia merasakan tubuh Zhao Zinan yang gemetar di sampingnya, dan dengan cepat pulih, mengeluarkan ponselnya, dan menelepon ke rumah. Ledakan. Fang Yu memenangkan pertarungan di udara. Energi yang diledakkan oleh Chen Xiangwen dikalahkan saat bertabrakan dengan Zen Qi milik Fang Yu. Chen Xiangwen, yang diparkir di udara. Fang Yu melirik ke taman di belakangnya, dan sepertinya itu tidak menjadi masalah. Namun, jika mengalami satu atau dua guncangan lagi, sulit untuk mengatakannya. Jadi Fang Yu bangkit dan bergegas menuju Chen Xiangwen yang berada tinggi di langit. Pindahkan medan perang ke tempat yang tinggi agar Anda tidak melibatkan orang yang tidak bersalah. Tubuh Chen Xiangwen jatuh bebas, dan dia jatuh hampir 100 meter sebelum dia hampir tidak bisa stabil. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Fang Yu yang menukik dari atas, mengertakkan gigi dan bergegas. Hanya dalam beberapa putaran, dia sudah merasakan kekuatan Fang Yu. Sebagai orang nomor satu dalam daftar gelap, dia telah lama tak terkalahkan di dunia gelap barat. Itu juga karena terlalu kuat, dan banyak hal yang kehilangan makna baginya. Itu sebabnya dia memilih mundur di puncak, kembali ke Tiongkok, dan datang ke ibu kota selatan untuk menjadi pengawal Yu Ruobing. Dia dikirim ke luar negeri untuk pelatihan sejak dia masih kecil, dan dia belum pernah mengenal seni bela diri ortodoks Tiongkok. Banyak orang mengatakan kepadanya bahwa dunia seni bela diri Tiongkok itu seperti awan, tetapi dia tidak menganggapnya serius. Dia selalu yakin bahwa dia adalah salah satu orang terkuat di dunia. Faktanya juga benar. Dalam 2 tahun sejak dia kembali ke Tiongkok, dia telah berurusan dengan banyak orang yang disebut orang kuat, tetapi tidak ada yang bisa memaksanya untuk serius, dan bahkan orang yang menghubungkan kedua pukulannya belum pernah bertemu. Tuan macam apa, Wu Zun, yang lemah seperti anak berusia 3 tahun di depannya. Tapi menghadapi Fang Yu malam ini, dia merasakan tekanan yang luar biasa. Hanya dalam 3 ronde, dia menembak dalam keadaan hampir gila, dan dia bahkan tidak memanfaatkannya. Sebaliknya, dia dipukul terus-menerus. Pada saat ini, dia teringat apa yang dikatakan orang dalam gambar virtual itu. Saat ini dia bukan lawan Fang Yu. Setelah Chen Xiangwen kembali menjadi pertapa, kepribadiannya sudah banyak menyatu, dan dia adalah orang yang damai di hari kerja. Namun kebanggaan terhadap tulangnya tidak berkurang setengahnya. Dia adalah raja dunia gelap. Dia tidak akan pernah mengakui bahwa dia lebih buruk dari siapapun. Fang Yu, aku pasti akan membunuhmu. Aku pasti akan menyelamatkan Ruobing. Chen Xiangwen mengertakkan giginya, darah mengalir dari sudut mulutnya, dan mengalir ke atas dengan seluruh kekuatannya. Dalam proses naik, tangan kanannya terkepal, dan ada sejumlah besar energi di tinjunya. Sedetik kemudian, Chen Xiangwen dan Fang Yu berada kurang dari 1 meter. Chen Xiangwen membanting tangan kanannya ke atas. Sosok Fang Yu melintas, dan langsung menghilang di tempatnya. Tinju Chen Xiangwen terjepit di udara, menyebabkan ledakan. Fang Yu muncul di belakang Chen Xiangwen, dengan telapak tangan terpotong di belakang leher Chen Xiangwen. Dia ingin membuat Chen Xiangwen tertegun dan menenangkannya. Namun ketika tangan Fang Yu hendak menyentuh bagian belakang leher Chen Xiangwen, energi di tubuh Chen Xiangwen tiba-tiba meledak. Ledakan. Fang Yu terlempar belasan meter dalam sekejap. Chen Xiangwen berbalik, menatap Fang Yu dengan mata memerah, meletakkan tangan kanannya di depannya. Sekelompok energi merah muda terkondensasi di telapak tangan kanannya. Segera, parang tembus cahaya merah muncul di tangannya. Pisau Shuro. Ini adalah pisau yang berlumuran darah orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dan mengejutkan ribuan orang kuat di dunia gelap. Begitu pisau Sura dilepaskan, darah pasti akan terciprat. Chen Xiangwen meremas pisau Sura dengan erat dan mengayunkan pisau tajam ke arah Fang Yu. Aura pedang cahaya merah yang ganas melesat di udara, mengeluarkan suara siulan yang keras, dan dengan cepat menghantam di depan Fang Yu. Fang Yu tidak mengelak, cahaya keemasan muncul di tangan kanannya, dan dia bergerak maju. Bentak, energi pedang seperti bulan sabit dipatahkan oleh telapak tangan ini. Sambil meraung, Chen Xiangwen terbang ke samping seperti listrik. Dia sangat cepat di udara, bergerak berputar-putar dengan Fang Yu sebagai pusatnya.
Dalam beberapa detik, lusinan bayangan Chen Xiangwen muncul di sekitar Fang Yu. Oh, untuk membuat bayangan dengan cepat, atau Fang Yu tiba-tiba berbalik dan melihat ke belakang. Pada saat ini, lusinan Chen Xiangwen mengayunkan pisau ke arah Fang Yu secara bersamaan. Memanggil, lusinan aura pedang ganas muncul pada saat yang sama, menebas ke arah Fang Yu. Lusinan aura pedang ini semuanya nyata. Mereka diretas dari semua sisi, tidak ada jalan buntu, dan tidak ada cara untuk menghindarinya. Bahkan Sukong tampaknya tidak mampu menahan aura pedang yang mengamuk, mengeluarkan suara yang keras. Fang Yu berdiri di tempatnya, dengan cahaya keemasan muncul di tubuhnya. Puff-puff, lusinan aura pedang menghantam tubuh Fang Yu, membuat ledakan suara logam yang tajam. Ledakan, pada saat ini, Fang Yu tiba-tiba melakukan kekerasan, dan bergegas menuju salah satu bayangan di udara gelombang www.novelringan.com gelombang dengan sebuah pukulan. Ekspresi Chen Xiangwen berubah, dan dia segera mengangkat pisau sura di tangannya dan meletakkannya di depannya. Ledakan, pukulan Fang Yu mengenai bilah pisau sura, namun kekuatannya masih menyebar ke tubuh Chen Xiangwen. Chen Xiangwen mendengus kesakitan, dan dia terlempar seperti layang-layang yang patah. Sementara Chen Xiangwen terbang terbalik, lusinan bayangan tersisa yang berdiri di sekitar Fang Yu menghilang bersama. Kali ini, sulit bagi Chen Xiangwen untuk menstabilkan tubuhnya di udara. Dadanya sangat sesak, tulang-tulang di sekujur tubuhnya serasa hancur, dan timbul rasa sakit yang luar biasa. Meski energi dalam tubuh masih melonjak, namun sulit untuk ditampilkan. Di dunia gelap barat selama lebih dari 10 tahun, Chen Xiangwen sudah lama tidak menderita rasa sakit seperti itu. Aku tersesat. Tubuh Chen Xiangwen perlahan jatuh, menatap Fang Yu, yang penuh cahaya keemasan di langit, kecuali kengganan, hanya keterkejutan di matanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan dikalahkan, atau dia akan dikalahkan. Ruobing, Chen Xiangwen menutup matanya dan jatuh bebas. Tidak tahan secepat ini. Fang Yu memandang Chen Xiangwen yang terjatuh dengan cepat, mengangkat alisnya, lalu tiba-tiba menukik ke bawah. Tidak ada kebencian antara dia dan Chen Xiangwen, dan dia tidak ingin membunuh Chen Xiangwen. 2 detik kemudian, Fang Yu menyusul Chen Xiangwen dan menariknya untuk mencegahnya terjatuh lebih jauh. Uskup Agung, ini waktunya mengirim dia kembali, jika tidak. Di dalam gereja, Uskup berbaju hitam berkata dengan gugup. Aku sudah merapal mantra. Uskup Agung menanggapi, bermeditasi di dalam hatinya, dan tongkat kerajaan di tangan kanannya terentang ke depan, dan permata di atas tongkat kerajaan bersinar dengan cahaya yang kuat. Bab 479 Ancaman Pemaksaan. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Fang Yu meraih lengan Chen Xiangwen dan mengangkatnya ke udara. Mulut Chen Xiangwen terus mengalirkan darah, menatap Fang Yu di depannya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kami tidak memiliki keluhan atau kebencian, saya tidak memiliki kebencian terhadap Anda, dan Anda seharusnya tidak membenci saya, kata Fang Yu. Kentut, kalau bukan karena kamu, bagaimana mungkin Ruobing dibawa pergi? Aku tidak tahu siapa pihak lain itu, tapi dia membawa pergi Ruobing hanya karena dia ingin berurusan denganmu. Chen Xiangwen sangat bersemangat. Dia awalnya adalah seorang pembunuh yang tenang, tapi setelah dia benar-benar jatuh cinta dengan seorang wanita, suasana hatinya berubah. Hari ini, Yu Ruobing memikirkannya. Siapapun yang menyakiti Yu Ruobing adalah musuh bebuyutannya, apapun sebab dan akibat. Apa yang kamu katakan ada benarnya. Tapi secara logika, pelakunya adalah sekte penyihir. Aku masih berharap kamu bisa tenang, kata Fang Yu. Chen Xiangwen memandang Fang Yu, matanya merah, cahaya terang masih berkedip-kedip. Begini, ketenangan adalah satu-satunya pilihanmu. Karena kamu tidak bisa membunuhku, levelmu tidak cukup. Fang Yu berkata dengan ringan. Levelnya tidak cukup. Sebagai pembangkit tenaga listrik misterius nomor 1 dalam daftar gelap, Chen Xiangwen tidak pernah menerima penghinaan seperti itu dalam hidupnya. Tapi omong-omong, sekarang dia bahkan tidak punya kesempatan untuk menolak. Apalagi yang ingin dikatakan Fang Yu. Namun pada saat ini, awan udara hitam tiba-tiba muncul di tubuh Chen Xiangwen. Udara hitam menjerat Chen Xiangwen dan segera membungkus seluruh tubuhnya. Hanya dalam 2 detik, Fang Yu merasakan cahaya di tangannya, dan energi hitam di depannya menghilang. Dan Chen Xiangwen juga menghilang. Tapi saat ini, Fang Yu menunjukkan sedikit senyuman di wajahnya.
Dia sudah lama menduga bahwa Sekte Dewa Penyihir akan membawa pergi Chen Xiangwen dengan cara yang sama. Dan dia tidak perlu menghentikannya. Sebaliknya, dia bisa menggunakan Chen Xiangwen yang dibawa pergi untuk menemukan sarang Sekte Dewa Penyihir. Karena, dalam proses berbicara dengan Chen Xiangwen barusan, dia diam-diam menggunakan pengetahuan spiritualnya untuk meninggalkan bekas di tubuh Chen Xiangwen. Agar tidak ketahuan, dia tidak memilih untuk meninggalkan bekas di jiwa Chen Xiangwen. Selama ada tanda ini, Fang Yu akan segera dapat menemukan posisi sekte bertuah dan mengetahui rencana mereka. Di dalam aula gereja di hutan belantara Huaibei, gas hitam muncul dari udara tipis, dan kemudian sesosok tubuh muncul. Bentak, Chen Xiangwen tidak stabil dan jatuh ke tanah. Dia mengangkat kepalanya dengan keras, melihat Uskup Agung duduk di platform tinggi. Melihat seperti apa penampilan Chen Xiangwen sekarang, Uskup Agung sangat puas. Fang Yu melukai Chen Xiangwen dengan parah, sehingga dia bisa menghindari keributan Chen Xiangwen di gereja dan banyak masalah. Bawakan istrinya, Uskup Agung membuka mulutnya dan memerintahkan. Segera, dua orang berpakaian ungu berdiri bersama seorang wanita Chongsam dan berjalan keluar dari balik pintu samping. Wanita itu adalah Yu Ruobing yang diculik di pesta pernikahan. Atas isyarat dari Uskup Agung, pria berjubah ungu itu melepaskan Yu Ruobing. Ketika Yu Ruobing melihat Chen Xiangwen yang jatuh ke tanah, ekspresinya berubah dan dia berlari dan berlutut di tanah, memeluk Chen Xiangwen. "Xiangwen, kamu baik-baik saja." Mata Yu Ruobing memerah dan dia gemetar. Chen Xiangwen tidak menjawab, tetapi memperhatikan seluruh Yu Ruobing. Melihat Yu Ruobing tidak terluka, Chen Xiangwen merasa lega. "Saya baik-baik saja," kata Chen Xiangwen. "Mulutmu penuh darah, dan kamu bilang tidak apa-apa. Siapa yang memukulmu seperti ini?" "Siapa itu?" Yu Ruobing bertanya dengan dingin, pucat. Pasangan yang penuh kasih sayang, sungguh membuat iri. Saat ini, Uskup Agung di platform tinggi berbicara. Chen Xiangwen berjuang untuk duduk, memandang Uskup Agung, dan bertanya, apa yang ingin Anda lakukan?" Uskup Agung tidak menjawab pertanyaan ini. Dia membuat rencana untuk membawa Yu Ruobing pergi, hanya untuk membawa Chen Xiangwen ke tempat ini. Namun kini Chen Xiangwen tidak hanya datang, tetapi juga mengalami luka serius, sehingga tidak bisa melompat. Ini tidak bisa lebih baik baginya. Aku baru saja memberitahumu bahwa tujuanku adalah membunuh Fang Yu. Uskup Agung berkata, Anda baru saja melawannya, bagaimana perasaan Anda? Mendengar pertanyaan ini, wajah Chen Xiangwen bergerak-gerak. Dia baru saja kalah dari Fang Yu dan dihina serta didiskreditkan. Apakah dia jauh lebih kuat dari yang kamu kira? Uskup Agung bertanya lagi. Chen Xiangwen menatap lurus ke arah Uskup Agung, dan berkata dengan sungguh-sungguh, jadi apa? Saat berbicara, Chen Xiangwen berjuang untuk berdiri. Yu Ruobing buru-buru membantu Chen Xiangwen. Karena kamu tahu identitasku, kamu juga harus tahu siapa aku. Aku tidak akan membiarkanmu mendorongku. Jika kamu mendesakku, aku akan menggunakan kekuatanku di dunia gelap dan melakukan segala kemungkinan untuk membalasmu. Chen Xiangwen berkata dengan dingin. Saat dia berbicara, energi mengejutkan meledak ke dalam tubuhnya. Istri Anda telah mengambil air suci dari pemujaan Dewa Penyihir kami dan telah menjadi anggota gereja kami. Karena suami dan istri Anda begitu penuh kasih, tentu saja Anda harus bersatu. Kata Uskup Agung tanpa panik. Air suci apa? Chen Xiangwen menoleh untuk melihat Yu Ruobing. Mereka memaksaku minum semangkuk air bening, kata Yu. Ruobing pucat. Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba memegangi perutnya, mengeluarkan rasa sakit di kakinya, dan jatuh ke tanah. Mengganggu. Chen Xiangwen segera mendukung Yu Ruobing. Perutku sakit. Wajah Yu Ruobing seperti kertas putih, air mata mengalir di matanya. Minumlah air suci, maka seluruh orang menjadi anggota pemujaan Dewa Penyihir kita. Tentu saja, kita harus menerima disiplin pemujaan Dewa Penyihir kita. Siapapun yang tidak patuh harus sedikit menderita. Uskup Agung berkata perlahan, berhenti segera. Chen Xiangwen berbalik dan meraung, dan pada saat yang sama tubuhnya meledak. Namun pada saat ini, Uskup Agung tiba-tiba mengulurkan tongkat kerajaan di tangan kanannya. Permata di tongkat kerajaan bersinar terang. Ledakan. Chen Xiangwen hanya merasakan ada gunung yang menekan tubuhnya, dan langsung jatuh ke tanah dengan suara teredam. Jangan dipaksakan, sekarang kamu hanya bisa menerima permintaanku.
Uskup Agung berkata dengan tergesa-gesa. Chen Xiangwen mengertakkan gigi dengan urat biru di dahinya, mencoba untuk bangun, tetapi tidak bisa bergerak. Dan di belakangnya, masih terdengar tangisan menyakitkan Yu Ruobing. Saya menerima, Chen Xiangwen berteriak dengan suara serak. Seharusnya pilihan ini sudah diambil sejak lama, kata Uskup Agung. Begitu suara itu turun, tekanan pada Chen Xiangwen menghilang. Dan sakit perut di perut Yu Ruobing menghilang. Chen Xiangwen buru-buru bangkit dan menoleh untuk melihat Yu Ruobing. Setelah rasa sakit yang parah tadi, wajah Yu Ruobing tidak berdarah, lemas dan lemas ke tanah. Melihat kemunculan kekasihnya, hati Chen Xiangwen berdarah-darah. Jika Anda ingin bergabung dengan pemujaan Dewa Penyihir kami, Anda harus berlangganan air suci kami terlebih dahulu, kata Uskup Agung sambil menunjuk ke arah uskup berbaju hitam. Uskup kulit hitam berjalan ke arah Chen Xiangwen dengan semangkuk air di tangannya. Chen Xiangwen melihat mangkuk ini gelombang www.novelringan.com gelombang dan melihat ke Uskup Agung di peron. Sebagai Raja Generasi, dia tidak pernah menyangka akan menjadi seperti ini suatu hari nanti. Dipaksa bergabung dengan organisasi orang lain, mengalah pada orang lain. Karena kamu cukup kuat, aku sangat menghormatimu, tapi aku harap kamu tidak melakukan kesalahan dan hal-hal yang tidak berarti. Kalau tidak aku tidak akan berbelas kasihan. Nada suara Uskup Agung tiba-tiba berubah dingin. Hati Chen Xiangwen tenggelam. Dia mengambil semangkuk air, melihatnya, mengangkat kepalanya dan meminumnya. Airnya dingin, seperti hati Chen Xiangwen. Oke, mulai saat itu, kamu akan menjadi anggota sekte Dewa Penyihir kami. Chen Xiangwen melemparkan mangkuk itu ke tanah dan mengeluarkan suara. Uskup Agung tidak peduli dengan sikap Chen Xiangwen. Bagaimanapun, setelah hari ini, Chen Xiangwen hanya dapat dikendalikan olehnya. Selanjutnya, saya akan meningkatkan kekuatan Anda secara signifikan seperti yang saya katakan sebelumnya. Kata Uskup Agung sambil memandang uskup berbaju hitam. Klan Abadi telah mengirim seseorang ke sana, dan itu akan segera tiba. Jawab Uskup kulit hitam. Oke, mari kita tunggu. Uskup Agung mengangguk. Yang Abadi, Fang Yu, yang berada jauh di ibu kota selatan, mendengar semua kata melalui tanda di tubuh Chen Xiangwen. Tidak heran kemampuan magis dari kultus penyihir telah meningkat pesat dalam waktu singkat. Ternyata ada hubungannya dengan ras abadi. Orang-orang dari ras abadi akan segera datang, ayo lewat sekarang. Fang Yu berkata dalam hatinya. Faktanya, bagi Fang Yu, hal terbaik yang harus dilakukan adalah tidak muncul untuk saat ini, dan terus mengamati pergerakan sekte Dewa Penyihir dan klan abadi melalui tanda di tubuh Chen Xiangwen. Mungkin dia bisa mendapatkan posisi sarang klan abadi dalam satu gerakan, tapi Fang Yu tidak bisa melakukan ini. Bab 480, Sarang Sekte Penyihir. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang, Chen Xiangwen dan Yu Ruobing tidak bersalah, tetapi Sekte Penyihir secara paksa melibatkan mereka. Jika Fang Yu tidak muncul lagi, ketika orang-orang abadi tiba, kemungkinan besar Chen Xiangwen akan berasimilasi menjadi anggota keluarga abadi, dan dia tidak akan pernah bisa kembali menjadi manusia normal. Ye Zhenan dan Han Qi sebelumnya adalah contoh nyata. Air suci dari Sekte Dewa Penyihir adalah milik manusia, dan pasti ada cara untuk menghilangkannya. Obat yang diberikan oleh Yang Abadi, sulit untuk dikatakan. Huaibei Barat, kamu harus menggunakan teleportasi Fudi. Di dalam tas penyimpanan Fang Yu, ada beberapa jimat teleportasi yang dibuat oleh Tao Wu Ji dari Pegunungan Berkobar. Dia mengambil salah satu dari mereka dan menuangkan kemarahannya. Semoga tidak menyimpang terlalu jauh. Saat Fudi bersinar, Fang Yu ditempatkan di dalam hatinya. Detik berikutnya, Fang Yu bersinar, dan pada saat yang sama, seluruh tubuhnya menghilang. Ada keheningan di gereja. Chen Xiangwen memeluk Yu Ruobing yang lemah, dengan kesedihan dan kemarahan di matanya. Di kedua sisi gereja, 4 uskup berpakaian hitam berdiri. Di belakang, berdiri sekelompok pria berjubah ungu, setidaknya 20 orang. Tidak ada yang bersuara, berdiri tegak, menunggu kedatangan anggota klan abadi. 2 bulan setelah kedua pihak baru saja bernegosiasi dan bekerja sama, Sekte Dewa Penyihir telah memperoleh banyak hal baik yang belum pernah terdengar dan tidak terlihat di tangan ras abadi. Termasuk tongkat kerajaan di tangan Uskup Agung, semuanya diambil kembali oleh ras abadi untuk memberkati mereka, dan kekuatan sihir yang terkandung di dalamnya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya.
Dengan manfaat yang konstan, Sekte Dewa Penyihir menganggap yang abadi sebagai mitra terbesarnya. Dan membunuh Fang Yu adalah gagasan umum dari kultus Dewa Penyihir dan ras abadi. Sekitar 5 menit kemudian, Uskup Agung tiba-tiba berdiri. Mereka di sini, di lokasi aula gereja, lingkaran hitam muncul di tanah tidak jauh di depan Chen Xiangwen. Sesosok muncul dari sana. Ini adalah sosok manusia, tapi lebih mirip anak kecil. Setelah cahayanya menghilang, penampakannya muncul di mata semua orang. Kepalanya bulat, tetapi tidak berbulu, dan bagian dahi hingga belakang kepala seperti obsidian, bersinar terang. Kecuali bagian kepala ini, bagian tubuh lainnya berwarna merah muda pucat. Ia memiliki 2 mata hitam di wajahnya dan mulut seukuran ibu jari tanpa lubang hidung. Ia memiliki 4 anggota badan dan hanya 2 jari di kedua kakinya, yang menempel di tanah seperti kaki bebek. Tidak ada telapak tangan di kedua tangan, hanya lengan yang lurus. Keseluruhan bentuknya terlihat sangat aneh. Rao adalah Chen Xiangwen, yang memiliki banyak pengalaman, dan ketika dia melihat monster seperti itu, jantungnya berdebar kencang. Tapi para pemuja Dewa Penyihir yang hadir dengan hormat membungkuk dan memberi hormat pada monster itu, sambut dengan hormat Tuan Blacksa. Monster yang dikenal sebagai Lord Blackvian mengangguk, lalu berkata, saya telah membawa darah raja, siapa yang perlu mengambilnya? Suaranya aneh, kasar tapi janggal, dan tidak lagi membuat orang merinding. Ini dia, Uskup Agung turun dari platform tinggi, berjalan ke tubuh Heisha, dan menunjuk ke arah Chen Xiangwen. Itu dia. Heisa menatap Chen Xiangwen, tanpa ekspresi di wajahnya yang aneh. Namanya Chen Xiangwen, dan dia dikenal sebagai Dark Sura. Dia adalah orang kuat yang langka di dunia manusia. Setelah mengambil darah Raja Abadi, dia pasti akan menjadi yang terkuat dan membunuh Fang Yu, kata Uskup Agung. Manusia biasa juga ingin menjadi yang terkuat. Heisa tiba-tiba menoleh dan menatap Uskup Agung. Jantung Uskup Agung melonjak. Yang terkuat hanya akan muncul di ras abadi kita, dan manusia rendahan hanya layak untuk dimiliki di bawah kaki kita. Heisa berkata dengan dingin. Ya, Uskup Agung segera menundukkan kepalanya, tidak berani berkata lebih banyak. Heisa menoleh dan menatap Chen Xiangwen. Chen Xiangwen memandang Heisa dengan mata yang sangat serius. Monster ini mengeluarkan nafas dingin yang agak tidak nyaman. Heisa mengulurkan tangannya. Daging di lengannya tiba-tiba menggeliat dan tiba-tiba mengeluarkan sebuah kotak hitam kecil. Kotak ini jelas merupakan sebuah wadah. Daging di bagian atas lengan Heisa dipadatkan menjadi bentuk telapak tangan, dan dia memberikan kotak itu kepada Chen Xiangwen. Ini adalah darah Raja Abadi kita. Setelah kamu mengambilnya, semua yang ada di tubuhmu akan berevolusi menjadi makhluk abadi kita sebanyak mungkin, sehingga memperoleh kekuatan beberapa kali lebih kuat dari sekarang. Heisa berkata dengan dingin. Chen Xiangwen melihat kotak hitam kecil di depannya, dengan rasa jijik di hatinya. Dari kata-kata Heisa, dia bisa mendengar bahwa selama dia mengambil cairan di kotak hitam ini, dia akan menjadi monster serupa. Harga diri dan naluri Chen Xiangwen tidak mengizinkannya melakukan ini. Melihat keterlambatan Chen Xiangwen dalam mengambil kotak hitam kecil itu, Uskup Agung di sampingnya berdebar kencang, dan segera berkata, Chen Xiangwen, jika kamu tidak ingin istrimu mati di depanmu, kamu dapat memberiku dengan patuh. Sebelum Uskup Agung selesai berbicara, Heisha di samping tiba-tiba mengangkat tangannya dan memberi isyarat agar dia tutup mulut. Jika Anda tidak benar-benar ingin menjadi anggota klan abadi kami, maka Anda tidak memenuhi syarat untuk meminum darah Raja Abadi. Heisa memandang Chen Xiangwen dan berkata dengan dingin, tapi kamu membuatku lari tanpa hasil, aku harus melakukannya. Aku akan menghukummu. Saat berbicara, kaki Heisha tiba-tiba terangkat. Ledakan, Chen Xiangwen ditendang di pipi dan seluruh tubuhnya terbang, berguling beberapa kali di udara, dan jatuh dengan keras ke tanah. Xiangwen, teriak Yu Ruobing yang lemah dengan patah hati. Manusia perempuan, lumayan. Heisa mengulurkan tangan kanannya ke arah Yu Ruobing. Yu Ruobing lepas kendali, dan seluruh tubuhnya ditarik ke depan Heisha. Aku menginginkan wanita ini. Juga, jangan buang waktuku di masa depan, kalau tidak aku tidak keberatan mencabik-cabik kalian semua. Heisa berkata dengan dingin. Saat dia berbicara, lingkaran hitam muncul di bawah kakinya dan tubuh Yu Ruobing. Ruobing, wajah Chen Xiangwen berlumuran darah, berusaha mengangkat kepalanya, menatap Yu Ruobing, matanya dipenuhi keputusasaan. Ledakan, pada saat ini,
Seberkas cahaya keemasan melesat dari pintu gereja, dan mengenai dada Heisha yang hendak pergi. Heisha terbang mundur dan menghantam bagian belakang yang menyebabkan hancurnya platform tinggi dengan suara yang keras. Lingkaran cahaya di bawah kakinya dan tubuh Yu Ruobing menghilang seketika. Menghadapi serangan mendadak itu, Uskup Agung terkejut sesaat, dan segera berteriak, "Waspada!" Jemaah di seluruh gereja menoleh untuk melihat ke arah gerbang. Uskup Agung memegang tongkat itu erat-erat, dan permata di tongkat itu bersinar redup, menatap ke arah gerbang. Segera, sosok muncul di mata semua orang. Itu adalah Fang Yu yang mengenakan jas hitam. "Akhirnya menemukan markasmu untukku." Fang Yu memandang Uskup Agung di depan dan tersenyum. Fang Yu, bagaimana mungkin dia? Ketika dia melihat Fang Yu, hati Uskup Agung hampir keluar. Bukankah Fang Yu baru saja bertarung melawan Chen Xiangwen di ibu kota selatan? Mengapa Anda tiba-tiba datang ke gereja di hutan belantara barat Huaibei? Terlepas dari bagaimana dia mengetahui lokasinya, kecepatannya saja tidak bisa secepat itu. www.novelhal.com. Seolah tahu apa yang dipikirkan Uskup Agung, Fang Yu berkata, "Kamu harus tahu bahwa kamu bukan satu-satunya yang bisa menggunakan teleportasi di dunia ini." Uskup Agung menggelengkan hatinya dan berteriak, "Lakukan sekarang. Bunuh dia." Uskup kulit hitam dan pria berjubah ungu di gereja semuanya merespons dan hendak merapal mantra. "Jangan buang waktuku," Fang Yu melontarkan telapak tangannya ke depan. Ledakan, jeritan terdengar, dan lebih dari 20 pria berjubah ungu terbanting keluar. Fang Yu melangkah maju. Pada saat ini, 8 uskup berbaju hitam berjalan bersama tidak jauh di depan Fang Yu, melepas topeng mereka, dan memasangkannya di wajah mereka. Melihat topeng meringis di wajah orang-orang ini, Fang Yu sedikit mengangkat alisnya. Klan Xuanming. Memang ada hubungan antara sekte Dewa Penyihir dan klan Xuanming. Bagi uskup kulit hitam, mereka mungkin menjadi beberapa kali lebih kuat setelah memakai topeng. Namun di mata Fang Yu, tidak ada perbedaan. Fang Yu berjalan maju perlahan. Nafas 8 uskup berbaju hitam meningkat tajam setelah mengenakan topeng. Mereka memandang Fang Yu dengan waspada, tidak ada yang berani memimpin untuk sementara waktu. "Apa yang kamu lakukan? Cepatlah," raung Uskup Agung. Bukan 8 uskup berbaju hitam yang menanggapi auman Uskup Agung, melainkan tinju Fang Yu. Fang Yu tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan melayangkan pukulan ke depan. Brengsek, Fang Yu tidak memakai cincin halus, tapi kekuatan pukulan ini cukup untuk menghancurkan kehampaan. Ledakan, dengan suara keras, 8 uskup kulit hitam yang memakai topeng meringis bahkan tidak sempat berteriak, semuanya meledak. Dengan tanah di belakang mereka, tanah itu melorot. Disertai getaran keras di seluruh gereja, darah berceceran di mana-mana.